kita mulai ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Aorta. Dini di sini bakal nemenin kalian yang kalian lagi gabut di rumah, yang kerjaannya rebahan. Ini bakal nemenin kalian nih. Nah, sekarang Dini bakal bawain acara Aorta Talk, yaitu aksi solidaritas remaja kesehatan Astra. Nah, sekarang Dini bakal bawain tentang hal-hal positif yang tanpa kita sadari dari virus corona. Nah, langsung aja Dini lagi sama teteh cantik nih. Aduh, sama Teh Rani. Alhamdulillah dibilang cantik, gak kalah cantik sama Dini ya. Halo Teh Rani. Halo Dini. Nih sebelum mulai boleh gak sih Dini cerita dikit? Boleh dong, mau apa? Mau curhat nih Dini? Iya mau Asik. curhat dikit. Tadi kan Dini nanya-nanya sedikit lah sama temen Totok, karena mereka tuh seumuran sama Dini. Ternyata banyaknya 17 tahun. Oh iya, boleh gak aku sapa dulu remaja-remaja yang sedang dengerin podcast ini? Boleh. Ya? Halo remaja-remaja atau sobat Aorta, kawan Aorta, selamat siang. Selamat mendengarkan bincang-bincang aku sama Dini ya. Ya, jadi Dini mau mulai nih ya. Oh ya boleh. Kan Dini sekarang tuh SMA kan, maksudnya udah mau lulus sekarang. Ya. Nah Dini tuh kayak ngerasanya tuh kayak sedih gitu Teh, karena kan harusnya kan kalau SMA tuh pengen ada perpisahan, mau main-main sama temen. Lah sekarang kayak Dini cuma kerjaannya di rumah terus, tidur terus, makan terus, kan bete gitu. Rebahan terus ya. Iya makan terus. Nonton drakor terus. Tahu aja. Pasti. Tahu-tahu berat badan naik deh. Iya nggak apa-apa. Itu positive vibe dari COVID-19. Badan menjadi mengembang gitu. Mengembang tanpa baking powder. Tanpa baking powder. Jangan virusnya aja yang mengembang, badan kita pun harus mengembang ya. Nih langsung aja deh ini mau tanyain. Terus Teteh, apa sih Teh perbedaannya corona sama COVID-19? Corona sama COVID-19. Sebelumnya aku rasa remaja-remaja yang lagi dengerin ini pasti udah pernah baca-baca berita atau cari-cari tentang COVID-19 ini ya, browsing-browsing, karena sekarang itu banyak yang mengakses platform lewat internet atau media sosial dan juga banyak promosi-promosi kesehatan lewat media sosial. Jadi di sini aku cuman bahas sekilas aja ya Din ya. Apa itu corona atau COVID-19? Mereka tuh sama, COVID-19 itu sejenis gitu. Iya, COVID-19 itu nama penyakitnya. Kalau corona itu jenis virusnya gitu. Nah, mereka itu si COVID-19 ini merupakan virus jenis baru yang dapat menyerang sistem saluran pernapasan dalam tubuh kita. Jadi ini akan menyebabkan biasanya infeksi di saluran pernapasan tubuh kita. Biasanya virus ini tuh ditandai dengan gejala-gejala seperti demam. Kalau ada infeksi kan biasanya demam ya yang timbul. Demam 3 hari berturut-turut. Biasanya berapa sih Teh kalau misalkan tingkatnya gitu, kayak misalkan berapa suhunya? Ya, suhu demam. Bisa dikatakan demam itu lebih dari 37,5. Karena kan normalnya itu di bawah 37,5 ya. Kalau di atas 37,5 itu bisa dikategorikan dia mengalami demam gitu. Terus kenapa sih Teh namanya COVID-19 gitu kan ya? Nah, pasti remaja-remaja pada tahu kan COVID-19 ini kepo. Pertama kali kan ditemukan di Wuhan, Cina ya. Pada tahun 2019. Itu di bulan Desember kalau nggak salah ya, bulan Desember. Maka dari itu Badan Kesehatan Dunia menamainya itu COVID-19, Coronavirus Disease 2019, karena ditemukannya di tahun 2019 dan termasuk jenis virus corona, keluarga corona gitu. Jadi gitu. sama kayak sama kayak wabah yang udah pernah ada di dunia kayak SARS, MERS gitu. Mereka itu satu keluarga namun berbeda jenisnya, dan virus ini tuh baru gitu. Baru teridentifikasi sekarang gitu. Kayak gimana sih Teh gitu, kayak cara penularannya, terus tanda-tanda gejalanya dari virus corona ini, COVID-19 ini ya. COVID-19. Tadi yang tadi udah dijelasin, biasanya jika seseorang terinfeksi COVID-19 dia akan menimbulkan tanda gejala demam. Bisa saja itu sekaligus tanda gejalanya, sekaligus barengan munculnya, atau bertahap gitu. Demam biasanya 3 hari berturut-turut. Terus selain itu juga bisa mengalami batuk kering. Jadi batuknya tuh nggak ada dahaknya, batuk kering. Itu biasanya. Itu tuh ada nggak sih kayak tergantung imun tubuhnya dia? Tergantung imun tubuh seseorang gitu. Jadi ada aja kalau yang
mereka tuh nggak ngerasain itu gitu. Jadi tanpa ada gejalanya tapi Tanda mereka tuh gejala. positif gitu. Itu bisa banget karena sampai saat ini ternyata ya 80% orang yang terinfeksi virus corona ini tidak menimbulkan tanda gejala. Jadi itu tergantung tubuh Merekanya daya tahan tubuh kita, masing-masing. Ya. imunitas kitanya. Kalau imunitas kitanya bagus, meskipun kita terinfeksi, kita tidak akan menimbulkan tanda gejala yang parah. Jadi kayak Mungkin, carrier gitu ya Kak? Bukan carrier, jadi dia itu akan cuman nimbulin tanda gejala yang ringan gitu, kayak gitu. Ataupun bisa bahkan tidak menimbulkan tanda gejala, banyak kan ya. Terus kenapa sih ada yang sampai tanda gejalanya tuh parah, sampai yang harus diopname di rumah sakit. Terus ada yang sampai meninggal juga, itu banyak ya. Kenapa? Karena itu biasanya virus corona ini ternyata banyak terinfeksi pada orang-orang yang rentan usia. Jadi usianya itu lebih dari 40 tahun. Tuh. Makanya Biasanya buat yang kayak yang misalkan dia tinggalnya di Jakarta nih, dia mau pulang kampung, makanya itu teh nggak dibolehin karena takut dia tuh ke orang tuanya gitu ya. Makanya kenapa kita harus di rumah aja, salah satunya itu kita tidak ingin menularkan, atau kita kan nggak tahu ya kita terinfeksi atau enggak kepada orang-orang yang di sekeliling kita, yang kita cintai gitu, Din. Terus tadi Dini bilang kan carrier gitu. Carrier itu sebenarnya carrier itu gini, Din. Contohnya kamu dari Jakarta nih, kamu kuliah di Jakarta. Di sana kan angka terinfeksi virus coronanya itu sangat tinggi ya Jakarta tuh. Terus kamu pulang kampung nih ke Bandung, tanpa kamu sadari, tanpa kita tahu kita tuh terinfeksi virus corona atau enggak, karena kan ngerasa tubuh kita baik-baik aja, sehat gitu kan. Ternyata kamu tuh sebenarnya terinfeksi virus corona yang tanpa ada tanda gejala gitu. Terus kamu pulang kampung ke Bandung, terus akhirnya kamu menularkan virus itu ke orang tua kamu atau ke adik atau ke kakak. Gitu. Orang tua kan daya tahan tubuhnya tuh lebih rendah ya, karena usia rentan itu fungsi organnya pun lebih menurun dari biasanya, dari kita gitu kan. Nah itu yang disebut carrier, itu pembawa pembawa virus yang menularkan virus ke orang lain. Cara penularannya itu, Din, bisa melalui orang ke orang. Ini biasanya dari orang ke orang. Jadi misal nih ada seseorang yang terinfeksi COVID-19, terus dia itu batuk atau bersin tanpa ditutup nih, tanpa pakai etika batuk gitu kan. Nanti si orang yang batuk atau bersin ini akan mengeluarkan percikan atau lendir dari batuk bersin itu. Nah si lendir atau percikannya itu mengandung virus corona, terus terhisap oleh kita karena kita misalkan berada di dekat dia. Atau mungkin bisa jadi si percikannya itu menempel di permukaan atau benda-benda mati di sekitarnya. Karena ternyata ya, Din, virus corona itu bisa menempel di benda-benda mati di sekitar orang yang bersin itu. Makanya gitu. dari itu kita harus sering cuci tangan, harus bawa hand sanitizer. Kalau nggak bisa, tidak mungkin cuci tangan pakai hand sanitizer kayak gitu, Din. Kalau cara pencegahannya kayak gimana aja sih Teh? Simpel sih, Din. Pencegahan yang paling utama itu tetap di rumah aja. Hashtag di rumah aja ya nggak sih? Seperti yang rebahan aja. Nonton drakor aja di rumah gitu. Dengan di rumah aja ini kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini. Selain itu kita juga bisa membantu tenaga medis untuk mengurangi beban kerja mereka. Karena pasti remaja-remaja di sini pada dengar berita-berita ya bahwa tenaga medis sekarang tuh kerjanya tuh bener-bener ekstra. Nggak ada sip-sipan, tapi bener-bener 24 jam mereka kerja. Mereka sampai mereka ada yang lupa minum, lupa makan karena harus pakai APD itu kan, nggak bisa dilepas. Dengan di rumah aja kita tuh statusnya sama seperti mereka, menjadi tagar paling depan untuk memutus penyebaran virus corona ini gitu, dengan meringankan beban mereka. Mungkin para dokter mah di rumah sakit, kalau kita mah diem di rumah aja. Biar mereka yang berjuang demi kita dan kita diem di rumah berjuang untuk mereka gitu. Jadi saling. Selain di rumah aja, di ini cara pencegahan COVID-19 ini kita harus sering-sering mencuci tangan. Karena kita tidak tahu benda yang kita sentuh tuh terpapar virus COVID-19 ini atau enggak, terpapar virus atau enggak. Kita kan nggak tahu ya, seorang itu positif atau enggak kan, karena kembali lagi ke yang tadi, virus corona ini banyak yang tidak menimbulkan tanda gejala gitu. Jadi misalkan nih biasanya nih sebelum makan atau sebelum kita nggak cuci tangan, kita harus lebih sering bercuci tangan. Cuci tangannya jangan lupa pakai sabun sama air mengalir. Sabun apa sih Teh misalkan? Gitu kan. Sabun apa? Ini bisa gitu bisa pakai sabun apa aja, mau sabun mandi, mau sabun gandu, boleh. Mau sabun yang sabun cair, hand wash enggak, yang khusus buat cuci tangan enggak, bisa pakai sabun buat cuci piring pun itu bisa loh. Bisa bisa untuk gitu. Terus Teh, aku mau tanya nih, apa sih
perbedaannya social distancing sama physical distancing? Social distancing sama physical distancing. Kalau sekarang tuh Indonesia sedang menerapkan physical distancing ya. Awalnya kan Iya. social distancing, cuman diubah jadi physical distancing. Social distancing itu gini, ibaratnya seluruh gerak-gerik atau aktivitas warga itu dibatasin. Kalau social distancing. Kalau social distancing, jadi kita tuh menjaga jarak sosial. Ya. Jadi bener-bener nggak ada Harus diem di interaksi rumah antar sosial, bener-bener harus diem di rumah gitu. Jadi bukan penekannya itu bukan hanya jaga jarak fisik, tapi sosial juga kita harus menjaga sosialnya gitu. Bener-bener nggak ada interaksi sosial. Gitu. Iya. Kalau physical distancing itu jaga jarak fisik tapi kita masih bisa berinteraksi secara sosial. Kayak gimana sih contohnya interaksi secara sosial? Bisa melalui media-media sosial. Sekarang kan ada kayak WhatsApp, Iya, Skype, iya, Zoom. banyak. Kalau misalkan kangen kan kita bisa video call kayak gitu kan. Jadi kita masih menjaga interaksi secara sosial gitu. Walaupun harus menjaga jarak dan tetap harus diam di rumah gitu. Nah, buat kawan-kawan Aorta yang mau tanya, boleh ya dari sekarang ditanyain, nanti sama Dini ditampung pertanyaannya. Sebelum Dini lanjutin lagi, boleh yang mau tanya boleh tanya ya. Nah, kalau misalkan bedanya lockdown, karantina wilayah sama PSBB itu apa sih Teh? Lockdown itu sebenarnya sama kayak karantina wilayah, Din. Mereka tuh cuman beda bahasa. Lockdown itu sebenarnya bahasa sama. Inggris, karantina iya. wilayah itu bahasa Indonesia, bener gak sih? Iya, Ya benar-benar. itu sama halnya kayak physical distancing. Lockdown atau karantina wilayah ini gerak-gerik. Jadi aktivitasnya tuh seseorang itu benar-benar dibatasi. Benar-benar melarang warganya itu untuk keluar rumah. Kecuali keadaan urgen yang terpaksa harus membeli sembako atau harus ke apotek atau harus ke rumah sakit gitu. Terus lockdown juga biasanya dijaga dengan aparatur kepolisian, juga dijaga oleh petugas-petugas yang diturunkan oleh pemerintah gitu. Kayak gitu. Kalau lockdown karantina wilayah dan karantina wilayah. Terus kalau lockdown itu biasanya Din kayak kebutuhan sembako atau kebutuhan keseharian warga-warganya itu ditampung atau diberi oleh pemerintah pusat. Diberi langsung gitu. Diberi dari bantuan kayak misalkan sembako kayak gitu-gitu dikasih oleh pemerintah pusat, karena kan si warganya harus terus diam di rumah, berarti kan aktivitas terhenti kan. Terus dikurangin. Terus kalau PSBB ini sebenarnya singkatan dari pembatasan sosial berskala besar gitu kan. Saat ini Indonesia telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar ini di beberapa wilayah ya kemarin, termasuk katanya Jawa Barat juga akan menerapkan PSBB ini. Nah, PSBB ini apa sih? PSBB ini sama halnya sebenarnya sama-sama membatasi jaga jarak fisik. Namun PSBB ini pemerintah ini menerapkan PSBB ini dengan beberapa bentuk gitu. Beberapa bentuk contohnya kayak gimana? Contohnya orang tua kita yang bekerja di rumah, work from home. Mereka masih tetap statusnya bekerja namun tempatnya jadi kerja di rumah. Terus kayak remaja-remaja nih yang lagi dengerin jadi studying from home, belajar ada ya di TV, belajar dari rumah, dikasih tugas-tugas sama gurunya secara daring atau online. Terus selain itu membatasi kegiatan-kegiatan di luar atau membatasi fasilitas umum. Jadi benar-benar dibatasi, misalkan kayak yang udah diterapin kalau mau naik kendaraan bermotor itu harus gak boleh bonceng ya, kecuali ojek online gak boleh boncengan, harus satu orang. Terus kayak kalau yang naik mobil itu tuh 2 orang ya maksimal 3 orang ya maksimal 3 orang, tapi kayak di depan satu, di tengah satu, di belakang satu, jadi nggak ada yang deketan. Itu membatasi fasilitas atau kegiatan-kegiatan di luar rumah. Kemudian bentuk dari PSBB ini tidak menganjurkan orang untuk keluar masuk wilayah. Misalkan kita nih di Bandung terus ke Jakarta, itu nggak dianjurin karena kan apalagi kita harus masuk ke zona merah ya, itu sangat-sangat beresiko kita tertular COVID-19 gitu. Terus kalau PSBB ini tadi kan kalau lockdown itu kebutuhan dasarnya itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Kalau PSBB ini ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi kayak gubernur gitu. Mereka yang menampung kebutuhan-kebutuhan dasar warganya. Gitu. Terus tadi
Kalau mau berkendara jangan lupa pakai masker. Itu penting ya? Kalau berkendara benar penting banget, jangan lupa pakai masker. Kayak tadi pencegahannya kan selain di rumah aja, kita harus sering cuci tangan, terus Ya. kita harus menerapkan pola PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, Din. Oh, Nah, apa sih gunanya PHBS ini untuk kita? Gunanya ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Jadi kita tidak beresiko semua orang beresiko, tapi Iya. maksudnya kita tidak gampang dimasuki oleh si virus ini Iya, gitu. iya, iya. Gimana sih caranya ber-PHBS? Tadi yang pertama caranya cuci tangan. Cuci tangan. Sekarang kan banyak ya promosi-promosi kesehatan di media sosial Ya, ataupun di di iklan. Cuci internet. tangannya itu Iya. ada yang 60 detik, ada Iya, yang iya. pakai Ada musik TikTok iya. kan jadi lebih asik. Terus ada cuci tangan 6 langkah gitu. Cuci tangan dengan teknik yang Benar. benar gitu. Pakai sabun sama air mengalir. Sebenarnya minimal tuh berapa detik sih teh kalau misalkan ini? Cuci tangan sebenarnya nggak ada minimalnya sih, Din. Cuci tangan tuh asal tekniknya benar itu akan membunuh kuman sama bakteri virus di tangan kita gitu. Yang penting benar-benar digosok menyeluruh gitu. Jadi mau pakai sabun apapun juga nggak Sabun apa-apa? apapun boleh gitu. Tadi selain cuci tangan, terus tetap di rumah, penerapan PHBS ini yang lainnya tuh kayak kita harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang tuh biar apa sih? Biar itu balik lagi, biar daya tahan tubuh kita itu bagus gitu, kuat. Iya, iya. Nah, gizi seimbang itu kita nggak harus beli makanan-makanan yang mahal. Kita bisa misalkan proteinnya dapat dari tahu atau tempe, selain daging gitu kan. Harus banyak makan sayur dan buah. Terus harus banyak minum, Din. Minum. Banyak minum agar kita nggak dehidrasi gitu. Minimalnya berapa liter sih teh kalau minum gitu? Minum minimalnya itu 2 liter atau 8 gelas lah kurang lebih. 8 gelas per harinya. Misal tapi kan buat beser teh gitu kan. Jadi sepada gitu kan ya. Iya, iya. Itu nggak apa-apa. Yang penting kita tidak dehidrasi gitu. Iya, iya. Kebutuhan akan nutrisi kita tercukupi gitu. Jadi Selain harus itu penting ya minum. penting. Terus selain itu pencegahan yang bisa dilakukan oleh kita untuk mencegah COVID-19 ini yaitu berolahraga teratur. Berolahraga. Buat yang di rumah aja banyak kan ya cara-cara berolahraga di rumah. Kayak Dini suka apa? Aku jadi nanya host. Mungkin ini sering bisa jogging ya teh, boleh kan? Jogging boleh di sekitar rumah tapi ya gak usah jauh-jauh. Atau apa di rumah, pokoknya banyak sih olahraga yang bisa dilakuin di rumah. Basket suka nggak? Suka. Basket suka. Jadi kita harus diusahakan kita berolahraga. Olahraga minimalnya berapa menit teh gitu kalau lebih ininya? Minimalnya sebenarnya sih ada yang bilang 30 menit tapi dosen saya pernah bilang olahraga itu sebenarnya bagusnya minimal 30 menit atau bisa lebih. Tapi ketika kita merasa jantung udah berdebar kayak udah ngos-ngosan, itu udah cukup olahraganya gitu. Itu udah cukup, tapi asal olahraganya tuh teratur, jangan baru 5 menit belum ngos-ngosan diem gitu. Jadi benar-benar terus lari olahraga, terus berdebar itu udah cukup gitu. Mau waktunya berapapun itu kalau kitanya udah ngos-ngosan atau jantung berdebar kayak itu katanya itu udah cukup gitu. Terus contoh olahraga lain yang bisa kalian lakukan di rumah tuh apa aja ya? Skippingan bisa. Yoga kan itu di rumah ya diem ya. Terus jadi hot sih hit cardio. Terus lakukan hit cardio atau mungkin senam bareng keluarga. Bisa kan momen-momen langka loh. Senam bareng keluarga pakai musik itu lebih asik gitu kan. Sambil bikin TikTok juga bisa ya? Bisa olahraga sambil bikin TikTok kan kebanyakan nari ya. Sekarang itu kan menguras energi. Anak-anak muda mungkin lagi niat TikTok, upload TikTok gitu ya teh. Nge-gym lah, bisa nge-gym kalau ada alat gymnya di rumah. Iya benar-benar. Ya bisa. Asal jangan kena ke-gymnya ya teh, mungkin itu bisa. Ini apa sih? Banyak orang kan, terus gak tahu kalau misalkan dia tuh kena virus corona atau enggak. Iya, kalau nge-gym di luar. Terus selain itu, selain olahraga, makan dengan gizi seimbang yang sehat-sehat ya, cuci tangan, tidur yang cukup juga itu menjadi salah satu pencegahan COVID-19. Karena kalau kita tidurnya cukup, berarti itu tuh daya tahan tubuh kita tuh akan bagus juga gitu, Din. Beda halnya dengan misalkan di rumah aja nih, terus begadang, main games, itu nggak baik buat kesehatan. Itu akan memperburuk kesehatan kita. Nanti kita biasanya jadi pusing ya nggak sih, Din? Iya. Mata jadi pedih kayak gitu kan.
Iya sih benar. Jadi tidur yang cukup berapa lama sih? Bisa minimal 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam. Ini kan masih umur-umur remaja ya. Iya. Boleh lah 7 sampai 8 jam. Beda kalau sama yang dewasa yang udah banyak kegiatan. Nggak bisa gitu deh. Bisa lah, pasti bisa, apalagi sekarang di rumah aja. Iya di Bisa rumah aja. Tuh. Kan Dini suka basket, suka main basket. Kan terus Dini nggak bisa kan kalau misalkan nggak olahraga gitu. Pokoknya biasa itu, tapi kan beda kan kalau misalkan kondisi sekarang sama kondisi yang kemarin-kemarin. Kalau misalkan Dini ngelakuin seperti halnya yang biasa nih, tapi nyatanya itu tuh malah bikin imun tubuh Dini tuh jadi mengurang. Itu tuh bisa nggak sih Teh? Olahraga ya. Itu Dini biasanya olahraga berapa lama porsinya? Dini paling sejam mungkin atau 45 menit sekitar segitu. Dengan olahraga bisa nggak sih daya tahan tubuh kita jadi menurun? Iya. Bisa aja sih Din, kalau misalkan pola makanan kita nggak dijaga, terus tidur kita nggak dijaga, waktu istirahat kita nggak dijaga, terus pola kebersihan di lingkungan kita nggak dijaga, itu juga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita untuk menjadi lebih rendah gitu. Jadi nggak semena-mena dengan olahraga kita menyampingkan hal-hal kayak istirahat, tidur, makan. Yang penting aku olahraga nih. Kalau olahraga kan daya tahan tubuhnya jadi bagus gitu. Tapi kan kalau misalkan nggak didukung dengan makan makanan yang bergizi, yang sehat, terus istirahat yang cukup, terus pola hidupnya nggak baik, kayak misalnya nggak pernah cuci tangan, terus sembarangan nyimpan barang atau gimana, itu tuh bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita menurun gitu. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita turun gitu. Terus meskipun kita sering berolahraga gitu di. Asal tahu masih kebersihannya Teh. Terus Dini mau tanya nih Teh, kan mungkin sekarang mungkin kalau misalkan Dini kalau lebih olahraga terus Dini kayak karena mungkin Dini jadi demam mungkin, tapi kayak demamnya tuh bukan karena dia tuh ngalamin virus corona, tapi karena emang dia sakit gitu atau gimana. Ya maksudnya sakit biasa ya, sakit gitu biasa, tapi kan kayak mungkin namanya orang tua kan takut nih atau gimana. Jadi sebenarnya lebih baik kita tunggu dulu di rumah dulu atau langsung diiniin ke rumah sakit, langsung soalnya pergi ke dokter. Iya ke dokter gitu. Tapi kan kata orang bilang juga takutnya kalau misalkan di dokter siapa tahu di sana tuh ada yang kena virus corona jadinya benar gitu. Menurut Teteh kayaknya itu tuh harusnya kita tuh kayak gimana dulu sih gitu. Iya. Sebenarnya demam itu bukan hanya tanda gejala si COVID-19 ini atau virus corona ini. Kayak penyakit-penyakit misalkan gastritis itu juga bisa demam, penyakit lambung gitu. Atau infeksi-infeksi yang diakibatkan oleh virus lain itu juga bisa menyebabkan demam gitu. Jadi lebih baik kalau kita hanya tanda gejalanya demam aja gitu ya, mending kita karantina di rumah. Kita rawat di rumah. Misalkan dengan banyak minum, karena demam itu dengan banyak minum itu bisa mengurangi demam, Din. Terus selain itu kita merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat tadi, balik lagi dengan merubah pola makan kita. Terus bed rest, Din, istirahat yang cukup, karena dengan istirahat yang cukup dan makan yang bagus, daya tahan tubuh kita tuh akan terkumpul untuk melawan virus-virus yang menyebabkan kita demam ini gitu. Terus Teh, kalau misalkan ya yang kena sekarang kan lagi banyak tuh ya yang masalah yang meninggal karena virus corona ini. Nah itu tuh sebenarnya nggak apa-apa nggak sih kalau misalkan dimakaminnya mesti kayak di daerah rumah dianya gitu? Nggak apa-apa. Kan banyak orang juga yang takut gitu kan karena takut ya. Itu nggak apa-apa. Apa ya? Bentuk solidaritas kita terhadap pasien yang meninggal itu, jangan menolak pasien itu, karena itu tuh manusia loh, nanti juga kita bakalan seperti itu gitu. Kita kan nggak tahu ya nantinya meninggal terkena COVID-19 atau terkena apa gitu. Kalau terkena COVID-19 emang kita mau gitu ditolak jenazahnya? Enggak ya. Jadi terima aja gitu. Toh kita nggak ikut nganterin, kita nggak ikut ke sana gitu kan. Kita nggak ikut untuk menguburkan si jenazah ini karena gitu. Udah ada petugasnya ya. Karena udah ada petugasnya. Terus Teh kalau istirahat yang baik tuh kayak gimana sih Teh? Istirahat yang baik, istirahat yang cukup. Istirahat yang baik. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ya, Din. Istirahat yang cukup itu tadi tidur malam 7 sampai 8 jam.
Itu tapi tidur malamnya jangan sampai kita harus begadang, tidur jam 12, jam 11. Maksimal nih kita tidur jam 10 deh. Bangun 10. jam 5 sholat subuh iya. gitu. Terus istirahat yang baik itu kalau kita merasa capek ya, kita diem gitu, istirahat, duduk sejenak, tidur siang sejenak gitu. 1-2 jam. 1-2 Enggak deh, 1 jam deh, 1 cukup. jam. 2 jam. Terus 2 jam biasanya kelamaan teh kayaknya. yang rentan kena virus COVID-19 ini tuh apa sih teh? Maksudnya siapa gitu yang umur Oh iya, rentannya? yang rentan terkena COVID-19 Iya. ya. Dari data yang dari beberapa literatur ternyata si COVID-19 ini banyak terjadi pada orang-orang dengan usia rentan, yaitu usia di atas 40 tahun atau orang tua ya. Pun yang menyebabkan gejala-gejala kayak sampai sesak napas, pernapasannya harus dibantu dengan alat di rumah sakit, Iya. itu biasanya mereka membawa penyakit terlebih dahulu. Jadi enggak karena si virus coronanya itu gitu. Memang virus corona itu virus corona itu jadi misalkan seseorang nih orang tua misalkan panggil aja Pak A gitu ya. Nah si Pak A ini sebelumnya punya penyakit kayak tekanan darah tinggi, jantung, ginjal, stroke gitu kan. Terus tiba-tiba dengan dia memiliki penyakit itu, kemudian dia terinfeksi virus corona. Nah itu akan memperparah tanda gejala dari virus corona Coronanya ini. tersebut, Makanya kenapa sampai ke kematian gitu. Sampai ada yang iya. virus corona ini mematikan kayak gitu. Iya. Itu karena dari beberapa data si virus corona ini tuh terjadi pada seseorang yang usianya rentan atau di atas 40 tahunan, 40 tahunan dan diikuti atau dibarengi dan sebelumnya si orang ini tuh punya riwayat penyakit sebelumnya kayak tadi darah tinggi, jantung, diabetes atau stroke gitu. Jadi kalau misalkan yang terkena virus corona itu juga bisa aja kan kalau misalkan dia tuh bisa sembuh lagi gitu. Pasti bisa. Sampai saat ini ya Din ya, anak-anak dan remaja itu tidak menunjukkan gejala-gejala yang parah yang terinfeksi virus corona ya. Kan ada balita tuh, ada yang usia remaja kayak gitu. Itu tuh berarti tergantung terhadap daya tahan tubuh dia gitu, daya tahan tubuhnya. Kalau daya tahan tubuh dia itu baik, dia bisa survive, dia bisa melawan si virus corona ini. Beda halnya dengan yang orang-orang usia rentan. Orang-orang yang usia rentan ini kan daya tahan tubuhnya tuh tidak sebagus atau lebih rendah lebih rendah dari kita gitu ya. Yang masih fit, karena kan kenapa lebih rendah? Karena fungsi organnya pun ikut menurun karena faktor usia. Mungkin karena ada penyakit juga jadinya. Karena diikuti penyakit juga. Jadi kenapa mereka jadi lebih parah dibandingkan anak-anak atau remaja gitu. Jadi untuk anak-anak atau remaja diusahakan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar menjaga daya tahan tubuh kita tetap baik gitu untuk melawan si virus corona ini gitu. Terus kan Dini sering olahraga ya teh. Karena kan misalkan Dini mau olahraga pagi nih, tapi nggak keburu gitu karena harus ngebantuin di rumah atau gimana. Nah kalau misalkan Dini mau olahraganya malam, itu boleh nggak sih teh kalau olahraga malam? Olahraga malam, baiknya sih olahraga pagi ya Din. Olahraga malam tuh nggak apa-apa. Aku juga sering sih olahraga malam karena menurutku ya waktu yang enak untuk olahraga tuh ketika sunyi gitu, ketika sepi gitu. Tapi baiknya olahraga dilakukan di pagi hari, udaranya masih segar, si oksigennya tuh masih segar gitu. Terus kita kan banyak yang masih SMA nih ya teh. Kita kan pasti pada gimana ya terus kan teh kita masih SMA, terus kayak masih ada kan kayak tugas-tugas dari gurunya atau kayak gimana. Terus kita tuh belajar malam sampai misalkan kita tuh ada yang begadang tuh. Terus itu tuh boleh nggak sih teh kalau misalkan begadang gitu? Begadang nggak boleh, karena begadang itu bisa menurunkan kinerja fungsi organ kita gitu. Jadi sebaiknya kita tidur tuh yang cukup maksimal jam 10 gitu kan. Karena kalau begadang biasanya kinerja fungsi organ dalam tubuh kita itu lebih jadi menurun karena mereka juga harus beristirahat Din. Mereka juga perlu tidur sama kayak kita gitu. Perlu istirahatnya. Kalau terus-terusan mereka bekerja, nanti mereka bisa rusak. Istilahnya kalau mesin nanti mereka bisa rusak. Terus akhirnya sakit deh kitanya. Oh iya gitu. Malah menurunkan daya tahan tubuh kita dong.
kalau gitu kan. Nah, tadi kan kita udah bahas sekilas ya tentang COVID-19. Sekarang Dini bakal bacain beberapa yang tadi udah Dini tampung pertanyaan dari teman-teman Aorta semua. Yang pertama dari Kak Hasna, kalau sudah positif dinyatakan sembuh, akan ada kemungkinan bisa terkena corona lagi nggak Kak? Atau imunnya jadi lebih kuat? Yang positif terus dinyatakan sembuh, apakah ada kemungkinan untuk Ya, terkena lagi? Pasti ada kemungkinan untuk terkena lagi ya. Tidak menutup kemungkinan setiap orang yang udah sembuh itu bisa terkena lagi, karena kembali lagi ke daya tahan tubuh dia gitu kan. Kalau misalkan dia udah sembuh nih, daya tahan tubuhnya bagus gitu kan. Terus ketika kesehariannya dia menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun, itu kan beresiko lagi kan. Dia pasti beresiko untuk terpapar si COVID-19 lagi. Kalau misalkan si virusnya masuk, bisa positif lagi gitu. Jadi lebih berhati-hati lagi ya, sering cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Terus yang kedua dari Karani, namanya sama nih sama kakak, Karani Apriani. Apakah penyebab COVID-19 bisa bertahan lama di benda mati? Di benda mati, oh ya. Ini aku mau nambahin jawaban yang tadi dulu ya, Din ya. Yang apakah kalau kita udah disembuh bisa positif lagi? Bisa. Tadi kan bisa ya. Tapi mungkin nanti kalau misalkan dia terkena lagi, tanda gejalanya itu tidak akan separah dari sebelumnya. Yang pertama, karena dia udah punya imunitas yang baik sebelum, udah bisa melawan COVID sebelumnya. Iya. Terus pertanyaan yang kedua, apakah virus corona dari benda mati berapa lama? Virus corona itu bisa kan menempel di beberapa benda mati itu berbagai macam ya, Din ya. Bisa di kayu, bisa di kertas, bisa di besi. Dari setiap benda itu bermacam-macam waktu, bukan waktu ya. Jadi si virus corona itu waktu menempel di bendanya itu berbagai macam, Din, nggak sama gitu. Tergantung kondisi lingkungan itu sendiri. Misalkan nih di kayu sama di plastik, itu akan beda lama menempelnya si virus. Atau mungkin di besi atau gagang pintu tuh besi ya. Di besi juga misalkan kalau di plastik atau kertas itu biasanya menempel 4-5 hari. Kalau di besi itu biasanya 2 hari kayak gitu, Din. Jadi setiap benda mati itu berbeda-beda waktu penempelan si virusnya itu. Maka dari itu kenapa kita harus melakukan selain cuci tangan, kita harus membersihkan lingkungan kita. Itu tuh penting, Din, untuk menghilangkan atau membasmi si virus itu. Dengan apa sih caranya? Bisa dengan mengelap atau menyemprotkan cairan disinfektan. Nah, apa sih itu cairan disinfektan? Nah, cairan disinfektan ini cairan dari bahan kimia ya. Biasanya bisa kita buat sendiri di rumah nih. Bisa dengan menggunakan larutan pemutih baju, Din. Nah, caranya kayak gimana nih, Teh? Atau misalkan dengan yang itu loh, boleh nyebut merek gak sih? Kayak boleh ya, misalkan sama Baiklin atau Wipol kayak gitu. Nanti cara bikinnya kayak gimana sih, Teh? Jangan si Baiklinnya disemprotin aja Baiklin doang. Wah, gawat dong, itu pemborosan ya, Din ya. Caranya kayak gimana? Kita buat dengan 1:10 namanya. 1:10. Jadi misalkan 1 gelas Baiklin atau 1 gelas Wipol dicampur dengan 10 gelas air. Itu udah menjadi cairan desinfektan. Nah, baiknya kita harus sering ya menyemprotkan cairan disinfektan ke benda-benda di sekitar kita agar tetap terjaga dan selalu bersih gitu. Jadi ternyata nggak susah ya kalau bikin cairan disinfektan. Enggak, ternyata itu gampang loh, Din, cairan disinfektan tuh. Tapi jangan salah ini juga, ada kan di berita tuh ada yang cairan disinfektan, berarti tubuh kita boleh dong disemprot atau di spray oleh cairan disinfektan gitu biar virusnya hilang. Itu nggak bisa, Din, karena cairan mata ya, Kak? Itu jadi cairan disinfektan itu dikhususkan untuk benda-benda mati atau permukaan-permukaan di sekeliling kita. Ngepel juga kita bisa kan pakai cairan disinfektan kayak gitu. Kalau misalkan disemprotkan ke dalam tubuh kita, ke tubuh kita, itu bisa membuat iritasi kulit kita kan pasti terpapar tuh sama si cairan, atau masuk ke mata atau masuk ke hidung, itu kan memperparah kondisi tubuh kita kan, Din ya.
gitu. Jadi jangan sampai salah penggunaan cairan disinfektan, Iya. dipakai hand sanitizer atau dipakai Yang nyemprot tubuh, yang awalnya itu niatnya jangan mau ini gitu. malah Jadi apes, malah Iya. jadi sakit gitu. Yang Imbas awalnya ke mau diri sehat sendiri. jadi malah jadi sakit gitu kan, imbas ke diri sendiri. Terus gitu. yang ketiga dari Kak Sri Mulyani, gejala awalnya gimana? Apakah harus demam? Kalau misalkan dia tuh diam di rumah tuh Kak, tapi ternyata dia tuh punya hewan peliharaan kayak kucing gitu. Bener gak sih kalau misalkan berjemur tuh virus itu bisa hilang gitu? Ya, dia ngeborong pertanyaan ya. Iya. Banyak banget, aku jawab satu-satu deh. Gejala awalnya gimana? Tadi balik lagi, gejala awalnya tuh seseorang yang terinfeksi COVID-19 ini bisa timbul gejala demam, terus batuk kering sampai sesak napas. Tapi ada juga orang yang tidak menimbulkan tanda gejala, Din. Gitu. Tidak menimbulkan tanda gejala, dia positif COVID-19 gitu. Tapi nggak ada gejalanya gitu. Nggak ada tanda gejala gitu. Terus tadi apalagi pertanyaannya, mana ya? Ini kalau berjemur bisa ngehilangin virus. Kalau berjemur Coronanya nggak? itu ke topik fakta dan mitos kita ya. Berjemur berjemur itu sebenarnya anjuran ya. Kita dianjurkan untuk berjemur untuk apa? Untuk mendapatkan provitamin D masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Berjemur. Tapi apakah berjemur itu bisa menghilangkan si virus ini? Jawabannya tidak. Tidak. Gitu, tidak. Karena kalau kita berjemur kelamaan gitu atau kita berjemur di atas jam 12 kayak gitu, itu bahkan bisa membuat kulit kita iritasi gitu. Jadi maksimal berjemur itu berapa lama sih Teh? Maksimal berjemur 15 menit aja 15 di menit sekitar aja. jam 10 atau kurang jam 10 gitu. Dan si virus corona ini hilangnya itu bukan dengan berjemur tapi dengan daya tahan tubuh kita yang bagus gitu. Jadi imunitas kita yang bagus itu bisa memerangi si virus corona ini. Dia tuh bisa menendang atau memakan virus corona menjadi hilang gitu. Makanya kenapa kita benar-benar harus menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat kayak gitu, Din. Terus tadi kalau dekat dengan hewan kucing gimana gitu kan? Apakah bisa tertular gitu kan? Sampai saat ini sih dari beberapa literatur atau dari beberapa referensi, hewan kucing atau hewan yang ada di rumah itu tidak menyebabkan penularan virus corona kecuali nih si majikannya habis dari luar atau majikannya terinfeksi virus corona tanpa dia sadari, terus dia dekat dengan kucing itu, malah si kucing yang bisa terinfeksi virus corona itu. Gitu, Din. Siapa aja sih Kak yang rentan virus corona, kata Kak Eka? Siapa aja yang rentan virus corona? Setiap orang rentan virus terhadap virus corona ini. Setiap orang itu beresiko mengalami atau terpapar virus corona ini. Namun di garis bawahi yang lebih rentan itu adalah orang tua atau usianya di atas 40 tahun, karena tadi balik lagi daya tahan tubuh mereka tuh berangsur menurun karena fungsi organnya menurun gitu. Tapi setiap orang, bayi, balita, anak-anak, remaja semua bisa terkena virus corona. Tergantung daya tahan tubuh dia. Tadi balik lagi kayak gitu. Terus dari Kak Arya Ros, katanya upaya kita gimana sih Kak buat ngadapin orang yang terinfeksi tapi tanpa menimbulkan gejalanya nih Teh? Upaya kita ya? Upaya kita itu ya tetap diam di rumah aja. Dengan diam di rumah, biar kita nggak kena atau tidak terpapar sama orang yang kena virus corona ini, bener nggak? Gitu. Upaya kita tuh tetap di rumah aja. Tapi kalau misalkan kayak kita butuh mau ke Indomaret atau apa gitu ya Teh. Kalau misalkan kita kepaksa harus keluar, diusahakan kita harus memakai masker. Memakai masker, mau bawa hand sanitizer, atau misalkan biasanya di tempat-tempat swalayan atau apotek itu sekarang udah disediain buat cuci tangan ya. Jadi sebelumnya kita harus cuci tangan gitu. Kita benar-benar harus safe kalau mau keluar pakai masker, karena kita kan nggak tahu setiap orang itu kena atau enggak. Jadi kita anggapnya setiap orang itu beresiko gitu. Sekarang dari Kak Aisyah, Kak, kalau SARS dan MERS itu apa? Apakah COVID-19 ini sama kayak SARS sama MERS gitu ya, mungkin ya maksudnya. Nah, si COVID ini beda, namun mereka tuh satu keluarga gitu. Nah, si virus penyebab COVID-19 ini dan virus penyebab wabah SARS itu singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome gitu. Memang memiliki hubungan genetik dan satu sama lain, jadi keluarga yang sama namun jenis virus yang berbeda gitu. Dan penyakitnya itu ditimbulkan berbeda juga gitu penyakitnya. Kalau bedanya kayak gimana Teh? Jadi SARS itu
lebih mematikan dibandingkan COVID sebenarnya. Penularannya itu lebih rendah daripada COVID gitu, komplikasi ya antara SARS. Tapi mereka tuh satu keluarga, satu genetik, namun jenis virus yang berbeda. Gitu. Terus dari kalau nggak suka sayur diganti sama apa? Kalau nggak suka sayur bisa sama buah gitu. Bener-bener nggak suka sayur ya? Atau nggak suka? Ya? Iya, bisa diganti sama buah gitu, atau bisa diganti sama protein hewan, protein nabati kayak gitu. Sayur itu kan sumber serat ya. Sumber serat itu kan nggak hanya sayur ya, bisa didapatkan dari buah, bisa didapatkan dari buah. Tapi kita harus terbiasa atau harus dipaksain makan sayur juga nih. Mau nggak mau harus makan sayur karena itu sumber kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Berarti harus pada suka makan sayur ya. Harus pada suka makan sayur, meskipun nggak suka banget bisa diganti pakai buah, tapi diusahakan harus makan sayur gitu. Sekarang dari Kak Putri Fadilah, apa benar orang yang udah tua lebih rentan kena virus corona? Benar, tadi penjelasannya udah dijelasin karena fungsi organ mereka tuh kan menurun sesuai usia, karena faktor usia. Jadi daya tahan tubuhnya itu sama ikut turun sehingga mereka rentan terkena virus corona gitu. Kayak yang tadi dibilangnya kalau dia punya penyakit mungkin lebih itu ya. Sekarang dari Kak Raihan, apakah COVID-19 bisa bermutasi menjadi lebih ganas lagi? Apakah COVID-19 bisa bermutasi lebih ganas lagi? Bisa. Bisa bermutasi lebih ganas lagi tergantung daya tahan tubuh dia. Tergantung apakah dia memiliki penyakit sebelumnya atau enggak. Kalau kita memiliki penyakit sebelumnya kan berarti organ atau daya tahan tubuh kita tuh menurun ya. Jadi si virus itu gampang nih untuk berkembang biak atau memakan organ gitu. Yang menyerang organ-organ kita misalkan dari paru kemana gitu. Itu bisa jadi banget. Bisa aja. Jadi tergantung kayak yang bisa, mungkin yang kalau udah kena bisa jadi dia selamat atau mungkin dia bisa juga meninggal dunia. Jadi tergantung imun tubuh dia. Tergantung imun tubuh dan riwayat penyakit sebelumnya, kondisi tubuh dia. Gitu. Terus Kak, dari Kak Rani lagi katanya kalau COVID-19 bisa bertahan lama di benda mati. Itu kayaknya udah tadi udah dijelasin ya bahwa COVID-19 ini bisa bermacam-macam tahan di benda matinya atau di permukaannya. Kayak tadi kayak di besi itu 2 hari, di kertas atau plastik itu 4 sampai 5 hari, di kayu 2 hari, terus di aluminium itu bisa 2 sampai 8 jam. Terus kayak di kaca itu bisa bertahan selama 4 hari. Tapi mereka bisa bertahan 1 menit dengan cara promosi lagi dengan cara kita membersihkan lingkungan sekitar kita dengan menyemprotkan cairan disinfektan tadi gitu. Kenapa penting kenapa penting kita harus menjaga lingkungan itu. Jadi jangan diri kitanya aja tapi lingkungannya juga karena ternyata si virus ini cukup lama menempel di benda-benda mati gitu. Jadi harus sering ya Kak. Harus sering dibersihin. Jangan diri doang, tapi kita harus peduli sekitar juga, lingkungan juga ya. Iya. Gitu. Terus dari Kak Gea, Kak misalnya ada orang yang terinfeksi corona tapi gak mau pergi ke rumah sakit, gimana nih Kak? Gimana ya solusinya? Solusinya kalau misalkan dia hanya menimbulkan tanda gejala yang ringan, lebih baik mengisolasi diri di rumah dan memperbaiki kondisi kesehatannya di rumah dengan bed rest gitu ya. Benar-benar harus istirahat, benar-benar harus diam di rumah. Kayak di kamar dia sendiri gitu. Diam di rumah, benar-benar harus bed rest, terus benar-benar harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tadi. Balik lagi sih sebenarnya ke perilaku hidup bersih dan sehat. Karena si COVID-19 ini bisa musnah itu dengan imunitas kita yang tinggi gitu. Kalau kita bed rest, kita makan makanan yang bergizi, kita istirahat yang cukup, tidur yang cukup, itu tuh nanti imunitas kita tuh akan terkumpul dan mereka akan menyerang si virus corona ini gitu. Tapi kalau misalkan keadaannya memburuk, mau nggak mau kita harus periksa ke puskesmas atau ke tempat kesehatan terdekat. Jadi karena pihak medis lebih tahu gitu. Ya, sekarang dari Kak Nabila Mega, katanya apakah efek samping usai pasien COVID-19 sembuh Kak? Adakah efek samping ya usai pasien COVID sembuh? Efek sampingnya kayaknya nggak ada ya. Tapi tergantung sama kasusnya sendiri. Apakah kasusnya itu sampai komplikasi sesak napas atau sampai pneumonia kayak gitu. Jadi
kalau kasusnya ringan itu nggak ada, malahan dia mempunyai imun yang udah bisa melawan si COVID-19 ini. Tapi kalau kasusnya berat itu pasti ada efek samping yang terjadi Jadi gitu. tergantung Kasusnya, tergantung dia dilengkapi ditambah dengan disertai dengan penyakit lain atau tidak gitu. Sekarang lanjut dari Kak Tio, katanya seberapa cepat COVID-19 masuk ke tubuh kita Kak, sampai ke paru-paru? Seberapa cepatnya? Seberapa cepat? Pasti itu langsung masuk ketika terhirup, mereka langsung masuk ke saluran pernapasan kita. Jadi kalau udah masuk ke tubuh kita cepat langsung ke paru-parunya. Namun dari si virus masuk sampai timbulnya tanda gejala itu ada batas waktunya. Menurut beberapa literatur itu 1-14 hari merupakan batas waktu dari si virus masuk sampai timbulnya tanda gejala. Tapi balik lagi, tidak menutup kemungkinan seseorang ada yang tidak menimbulkan tanda gejala gitu. Tapi biasanya rata-rata mereka akan timbul tanda gejala itu di hari kelima setelah si virus corona masuk gitu. Kayak gitu. Kalau ini Kak, katanya dari Kak Ahmad, apakah orang yang sudah kena COVID-19 dan sembuh itu benar-benar sembuh atau bisa terkena lagi? Ini pertanyaan sama ya, tadi udah dijawab. Dia Mungkin bisa terkena bisa lagi, aja. tergantung daya tahan tubuhnya gitu. Tapi mungkin nggak separah Iya, yang tanda pertama. gejalanya nggak akan separah yang pertama. Sekarang dari Kak Eka Chandra, katanya istirahat yang cukup, yang ideal itu berapa jam ya Kak? Tadi udah dijelasin juga 7-8 Ya, jam. 7-8 Kita jam bisa buat istirahat tidur yang siang masih juga gitu. remaja ya. Buat yang masih remaja. Tapi tidur 7-8 jam itu jangan dari jam 12 malam gitu sampai jam 7 pagi. Itu nggak sehat juga sama gitu. Tuh. Terus Kak, katanya dari Kak Sahru Putri, apa benar obat Avagin bisa melawan penyakit COVID? Obat Avigan ya, sampai saat ini belum terbukti bahwa obat kayak Avigan atau ada juga nih di berita ibuprofen itu bisa membunuh si virus corona ini gitu. Tapi si obat-obatan itu dianggap sebagai pencegahan gitu. Sekarang dari Kak Eka Chandra Kak, katanya bagaimana SOP penanganan jenazah COVID-19? SOP penanganan COVID-19 yang setahu aja ya, Iya. setahunya SOP penanganan jenazah COVID-19 ini yang ngurusinnya itu menggunakan APD lengkap. Apa sih itu APD? Alat pelindung diri khusus yang pakai jas baju gitu, kayak baju astronot itu, baju Iya, putih, iya. pakai masker, pakai kacamata Google, semua harus tertutup gitu. Pun jenazahnya tuh harus dibungkus juga gitu oleh apa ya? Bukan alat yang khusus juga ya, plastik khusus Jadi untuk biar jenazah biar tidak menyebar virusnya kayak gitu. Emangnya kalau orang yang udah meninggal itu lebih ini enggak sih Teh, maksudnya cara dia buat Nularin. Iya, nularin. Iya, gitu nularin. kayaknya. Atau sama aja? Bisa, maksudnya mereka beresiko juga menularkan meskipun dia meninggal, mereka itu beresiko juga menularkan virus ke kita gitu kan. Kita kan nggak tahu ya. Bener meninggal itu dalam keadaan sudah negatif atau masih positif gitu. Nah, gimana nih Kak? Tadi jadi orang yang terkena virus corona ini dia itu beresiko menularkan ke pengurus jenazahnya, bukan ke orang lain, sampai dia dimakamkan gitu. Orang yang mati itu kan orang yang meninggal, dia tuh akan mengeluarkan cairan ya, biasanya cairan di permukaan badannya. Nah si cairan ini beresiko nempel atau nantinya menularkan ke si pengurus jenazahnya gitu. Mau itu yang ke memandiin makaman atau yang membantu dia untuk membantu jenazah untuk memakamkannya gitu. Ketika udah dimakamkan, nanti ibaratnya si virus itu tuh akan berjalan di tanah gitu. Maka dari itu kenapa pemerintah itu memberikan kebijakan bahwa yang terkena COVID-19 ini tidak boleh diantar atau dilayat oleh keluarga. Bahkan disolatkannya pun nggak boleh sama keluarga kan ya, disolatkan oleh tenaga medis atau yang mengurus jenazahnya gitu. Terus Kak, dari Kak Ahmad Zaki, katanya awal mula corona itu kayak gimana sih Kak? Awal mula tadi ya, yang di awal ya? Dari Cina. Iya, awalnya tuh mulai teridentifikasi di Wuhan, Cina pada tahun 2019 di akhir bulan Desember. Sebelumnya itu virus corona ini, bukan virus corona deh, kita ganti COVID-19 ini, tidak teridentifikasi di manusia, jadi baru gitu. Jadi di Cina pun nggak tahu ini adanya dari mana, tapi ada beberapa berita atau literatur ini disebabkan dari tertular dari hewan. Jadi kayak kan orang sana tuh segala dimakan. Ya maaf ya ini sebelumnya makan kayak hewan kelelawar kayak gitu. Bisa aja si hewan itu sebelumnya udah
terinfeksi atau membawa si COVID-19 ini gitu. Terus Kak, dari Kak Rani katanya Banyak yang namanya Rani. katanya Kak, orang tua kan lebih rentan terkena COVID-19. Selain dari faktor imun, apalagi sih Kak faktor COVID-19 itu? Faktor imun yang memperparah mungkin ya, lebih rentan. Selain faktor imun ada lagi sih Kak, ada lagi nggak faktor yang Ya, kenapa orang tua menjadi lebih rentan Ya. gitu ya terkena COVID-19? Selain faktor imun juga itu riwayat penyakit sebelumnya orang punya tua, penyakit atau karena kan enggak? fungsi organ orang tua itu menurun karena faktor usia, sehingga kalau fungsi organ menurun kan biasanya mereka rentan sakit kayak misalkan osteoporosis, kayak diabetes, sama pola hidup juga, pola hidup seseorang juga gitu. Jadi tergantung orangnya. Kenapa jadi gini, kenapa lansia lebih rentan? Ya. Karena lansia itu lebih banyak sudah memiliki penyakit sebelumnya, ya nggak sih? Iya. Kayak darah tinggi, stroke gitu, mah kayak gitu. Kenapa sih orang tua lebih banyak memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Itu kembali ke kebiasaan mereka ketika mereka muda, gaya hidup mereka ketika mereka muda Itu gitu. ngaruh ya? Itu ngaruh terhadap kesehatan kita nanti di masa tua. Iya. Jadi kenapa orang tua lebih rentan selain imunitas yang rendah ya, kayak gitu. Ini terus Kak, dari Kak HNF, mungkin Kak Hanif mungkin namanya ya. Hanifah mungkin ya. Hanifah. Hanif. Gimana cara ngeyakinin orang tua kita nih Kak, katanya kadang masih suka ngeremehin virus ini, kalau disuruh nyuci tangan masih ngeyel sana Kak. Oh, kalau dicuci tangan masih ngeyel ya. Gimana sih caranya meyakinkan virus corona ini? Ya, kalau ini teh bahaya gitu. Kalau ini teh Ini bahaya. Oke, kita bisa melakukan pendekatan. Biasanya kan kita suka ngobrol santai ya sama Iya. keluarga kita. Nah, dari sana kita bisa mengedukasi ya. Remaja-remaja sekarang tuh kan udah bisa mengedukasi ya, seharusnya bisa mengedukasi keluarga kita tentang virus corona ini dari informasi-informasi yang terpercaya. Kalau informasinya terpercaya, nah dari internet pun kita harus menyaring lagi, Din. Itu teh bisa Ada kan benar yang dari atau blogspot, ada yang kayak kira-kira dari cerita gitu. Kita harus menyaring ini dari informasi yang terpercaya, misalkan dari web-web pemerintah kayak Ya. gitu. Dari di sosial media banyak kok, kayak dari Kemen PA kayak Iya, gitu, oh, iya, Kementerian Perempuan dan Anak kayak gitu. Mereka itu mengedukasi juga tentang COVID-19 ini. Kita bisa ambil literatur dari sana atau dari internet. Nanti kita bisa langsung membicarakannya kepada bukan orang tua deh, keluarga ya. Langsung berinteraksi dengan keluarga gitu, mengedukasi mereka dengan perlahan tapi jangan ngotot gitu. Kayak Jadi, gitu. Nah, Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Dari Kak Adrian, apa benar Kak kalau virus ini hanya menyerang orang tertentu saja? Buktinya dalam ada gelandangan atau orang gila yang terkena virus ini, mohon dijelaskan ya Kak. Oh kan, gelandangan sama orang gila. Nah, kita balik lagi yang sejauh ini ya, yang kita tahu yang terinfeksi virus ini kan yang datang ke rumah sakit atau Iya. yang dia yang ngerti tentang kesehatan ke klinik. Kalau maaf nih sebelumnya, kalau gelandangan sama orang gila kan dia tuh nggak ngerti, dia tuh terkena, maksudnya dia nggak bisa mengakses ke fasilitas kesehatan dengan sendirinya Iya, gitu, ya kan? Iya. Dan orang gila tuh mana ngerti bahwa aku tuh harus ke rumah sakit nih, aku lagi batuk-batuk, dia tuh nggak akan Iya, ngerti. iya. Orang gila tuh ya udah santuy aja gitu, padahal kan nggak tahu dia tuh terinfeksi atau enggak di Iya, jalanan, bener-bener. ya kan? Jadi Kayak bisa gitu. aja kan. Jadi semua orang, semua kalangan bisa terinfeksi virus corona, dari mulai bayi, balita, anak-anak, remaja, mau itu gelandangan, mau itu orang gila, semua bisa terinfeksi. Namun si gelandangan sama orang, ya Allah maaf nih si gelandangan. Namun untuk kayak gelandangan sama orang gila ini, mereka itu sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan kalau dengan sendirinya, kalau bukan kita yang ngajakin mereka, ya kita yang sukarela misalkan ngelihat di jalan kok ini kayak terbaring kayak gitu. Iya. Kalau bukan aksi solidaritas kita gitu. Iya Karena sih. mereka tuh nggak mungkin mengakses fasilitas Karena kesehatan merekanya sendirinya. Karena kalau orang mungkin orangnya nggak ngerti, nggak paham. mereka gitu nggak ya, ngerti, Kak. nggak paham, dan mereka pun nggak banyak mendapatkan informasi-informasi Iya. terkait pandemi ini gitu. Karena mereka nggak punya TV ya Kak. Iya, kayak gitu.
Lucu sih pertanyaannya, tapi bener itu Iya, edukasi banget. Kenapa sampai saat ini gelandangan sama orang gila nggak terinfeksi? Iya. Bukan nggak terinfeksi, kita Tapi belum tahu. belum tahu. Mungkin saja mereka Kan terinfeksi merekanya karena belum tidak terlihat ngecek. gitu. Iya. Karena tidak ketahuan, tidak diperiksa gitu. Nah mungkin tadi pertanyaan dari Kak Adrian yang terakhir ya. Sekarang lanjut aja ke yang berikutnya Kak. Aku mau tanya Kak, kenapa kita tuh harus tetap di rumah gitu? Terus hal-hal positif apa yang selama kita di rumah tuh apa Kak? Kenapa kita harus tetap di rumah ya? Hal positifnya itu apa kalau kita di rumah gitu? Kalau hal ya, balik lagi tadi aku udah jelasin ya kenapa kita harus di rumah. Salah satunya itu mengurangi beban para medis untuk bekerja keras di rumah sakit ya. Itu. Jadi kita menunjukkan aksi solidaritas kita kepada masyarakat Indonesia, kepada Indonesia dengan tetap di rumah untuk mengurangi beban para medis. Selain itu kita bisa memutus rantai penyebaran virus corona ini karena kita tidak berinteraksi dengan orang-orang di luar gitu. Kita kan nggak tahu nih. Kita misalkan ketemu sama tukang dagang atau misalnya ketemu sama teman kita, dia terlihat sehat, tapi kan kita nggak tahu Nggak dia tahu, terinfeksi atau enggak. Jadi kita tuh sebagai pemutus rantai Jadi lebih penyebaran di rumah virus aja. corona, jadi lebih baik di rumah aja gitu. Terus Mungkin rumah lebih aman ya. lebih aman, lebih asik, lebih santuy ya. Kayak gitu. Terus hal-hal positif apa aja sih yang yang kita dapat gitu ya dari diem di rumah. dari diem di rumah? Nah, kaulah muda jadi kayak radio kalau sobat aorta, kawan aorta. Tanpa kita sadari ternyata banyak hikmah positif dari pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yaitu kita lebih mensyukuri apa itu nikmat sehat gitu. Ya nggak sih Teh Din? Ya, Iya. kita lebih mensyukuri apa itu nikmat sehat. Kita lebih aware atau lebih peduli terhadap kesehatan kita gitu. Contohnya misalkan biasanya nih yang kita kalau mau makan pecel kita tuh ya udahlah nggak usah cuci tangan. Toh tangan kita nggak kotor-kotor amat, Iya, cuman iya. pegang setir doang gitu langsung makan gitu. Tapi sekarang kalau mau makan tuh harus cuci tangan dulu. Itu Di rumah, kayak itu dampak positif dari pandemi Diem di COVID-19 rumah, ini. iya. Jadi lebih mensyukuri nikmat sehat itu apa gitu. Iya. Lebih Harus aware terhadap kesehatan Diri kita gitu. sendiri dan lingkungan. Gitu. Terus yang kedua kita lebih mempererat persaudaraan ya nggak sih? Oh ya, jadi diem di rumah ya. Iya, bukan diam di rumah. Ya bisa sih itu secara individu. Itu Iya. secara individu mempererat persaudaraan yang biasanya kita kerja keras, misalnya kerja Ya, bukan di kerja luar deh, gitu. belajar ini ke remaja ya, aku lupa maaf. Misalkan kita yang biasa berangkat sekolah jam 7, terus Iya. pulang sore, abis sore ada ekskul atau enggak abis ada ekskul ada nongkrong-nongkrong sama temen, sehingga kita lupa waktu dengan keluarga. Iya. Dengan adanya pandemi virus corona ini, Jadi diem kita di lebih rumah. mendekat, Iya. lebih dekat sama keluarga ya nggak sih? Ya mungkin Lebih Dini bisa juga makan ngerasain bareng. kayak gitu Iya, sih. iya, bener ya Din ya? Ya kayak ibu biasanya bilang ke Dini, ih kan Dini biasa disebut Dede ya sama ibu. Dede. Dede mah kalau biasanya kalau kemarin Dede mah mending kenapa sih nggak bisa gitu diem di rumah teh. Ada ini terus basket terus ini temenin ibu atau kali-kali Dini teh agak karena emang nggak bisa kan. Tapi mungkin karena sekarang Dini di rumah jadi ya diem di rumah. Terus sekarang yang suka ibu ngomong, kenapa asa beda ya kalau Dede ada di rumah mah cenah Iya. gitu. Beda Jadinya teh, suasananya ya. Dini tuh jadi di ini ya di rumah teh bikin apa, jadi emang enak juga sih kalau di rumah jadi lebih yang ngerasa deket aja sama yang di Mempererat rumahnya persaudaraan juga. ya, yang biasanya misalkan sama kakaknya nggak pernah ngobrol Iya. karena yang satu kakaknya kuliah, yang satu ini Iya. sekolah, jadi deket, bisa Iya. saling sharing, curhat, bisa saling ngobrol, bisa saling masak-masakan bareng. Iya, contohnya benar. kayak gitu. Terus kalau di skala yang lebih besar nih ya Din ya, mempererat persaudaraan itu yaitu antar negara ini bersatu untuk melawan virus corona, ya nggak sih? bener. Kayak contohnya nih, kayak di Cina ngirimin dokter-dokter atau para medis mereka ke negara Italia untuk Iya bener. membantu para medis di Italia gitu. Iya. Terus contoh lain kayak Israel sama Palestina bersatu untuk melawan virus corona ini, iya. kayak gitu. Nah, ini aku mau nanya balik boleh nggak sih? Soal itu kan lebih mempererat persaudaraan ya. Iya. Nah, biasanya Dini ngapain aja di rumah? Kalau Mungkin sama Dini, keluarga? Sekarang kan karena sama Tete sama AA juga kan di rumah. Jadi mungkin Dini yang biasanya
jadi lebih sering masak-masak gitu, jadi kayak lebih tahu gitu, cara bikin ini tuh kayak gini ya, jadi lebih banyak gitu yang ditahu. Kalau misalkan yang asalnya Denise kan biasanya beli tuh, tapi kayak sama teteh tuh kayak iseng, cari yuk dek bikin ini gimana caranya, ayo misalkan bikin, oh ternyata kayak gini ya gitu, ternyata gampang, mendingan bikin aja sendiri, jadi lebih banyak, ada banyak juga hal positifnya gitu. Iya, jadi salah satunya itu yang tadi Dini contohin itu hal positif yang kita dapetin dari wabah pandemi nih, udah pandemi COVID-19 ini, yaitu me time, mengambil waktu sendiri untuk istirahat gitu. Kayak tadi bukan istirahat istilahnya diem, tapi kayak kita itu berhenti dari rutinitas keseharian yang kita biasa, yang sangat sibuk gitu, yang biasanya pergi sekolah terus les terus ekskul, kita bisa merasakan diri kita di rumah gitu, me time kita di rumah. Misalkan tadi kayak Dini kayak masak bareng orang tua, itu juga berdampak positif lagi loh. Kayak masak, biasanya kita kalau misalkan sebelum ada virus corona ini kita biasa makan junk food di luar, jadi makan makanan sehat kan di rumah, itu dari berdampak positif lagi ke hal yang lain gitu. Selain itu juga kita bisa kayak berolahraga bareng keluarga, sharing, teleponan bareng teman ya, terus kayak apalagi nonton drakor mungkin kalau remaja, nonton sepak bola kayak gitu kan. Kayak gitu, main ML gitu ya, main games, tapi main games. Jadi ketika hal positif yang bisa kita dapetin dari COVID-19 ini, kita bisa meluangkan atau menyalurkan hobi kita dengan lebih leluasa gitu. Yang biasanya nggak ada waktu, yang biasa nggak ada waktu karena harus belajar, sekarang jadi ada waktu gitu. Selain itu hal positif dari pandemi corona ini yaitu, nyadar nggak sih Din, udara kita tuh menjadi lebih baik. Iya benar. Ya, udara kita tuh, polusi udara kita tuh menjadi berkurang gitu, karena orang-orang tuh selalu diam di rumah. Gitu. Terus mungkin karena mengurangi polusi udara, kan kendaraannya pasti berkurang gitu. Itu. Terus kemudian selain itu kita lebih sadar, kita lebih merenung diri bahwa kita tuh kangen loh sama orang-orang yang di sekitar luar, jadi kita lebih peduli sama orang-orang di sekeliling kita. Pasti kita kangen deh main sama itu gitu, kangen deh main sama ini gitu kan. Ini Kak, jadi banyak banget nih hal positif yang bisa kita dapetin di balik COVID-19 ini. Mungkin teman-teman kawan Aorta di sana punya hal positif lain yang belum kita sampaikan. Yang gitu. mungkin beda sama yang aku sampaikan gitu, bisa sharing di sini, bisa komen langsung di spoonnya. Hal positif apa yang kalian dapatkan dari COVID-19 ini gitu. Terus Kak, buat sampai saat ini ada nggak sih kabar baiknya dari COVID-19 ini? Kabar baiknya itu kita lebih peduli akan kesehatan kita gitu, kabar baiknya. Terus kabar baiknya, meskipun banyak yang terinfeksi virus corona, ternyata banyak juga yang sembuh gitu, yang berhasil berjuang melawan virus corona ini. Gak sedikit loh Din, banyak, apalagi ya di Indonesia ini yang terkena virus udah hampir 5.000-an ya, udah 5.000 lebih, yang sembuhnya itu 500 ya, hampir 500-an lebih. Jadi meskipun banyak yang terinfeksi, tapi banyak juga yang sembuh karena mereka bisa survive, mereka mau melawannya gitu. Jadi emang semua itu tergantung sama diri dia, tergantung sama diri sendiri. Jadi tergantung sama diri sendiri itu tergantung dengan pemikiran kita. Kalau misalkan kita positive thinking, kita berkeyakinan bahwa kita itu bisa sembuh, kita tuh bisa sehat, itu tuh akan mengeluarkan aura positif maksudnya itu organ-organ kita pun akan ikut berjuang gitu, mereka tuh jadi positif juga. Ngerti gak sih? Jadi sih semuanya dari diri kita. Kalau kita yakin ya pasti bisa gitu. Jangan kitanya gitu. Yang terpenting kita tuh selalu berpikiran positif, selalu bersyukur, selalu menjaga kesehatan kita gitu, untuk tetap sehat gitu. Jadi nggak lupa segalanya ya Kak. Nih ada juga nih hal positifnya, bisa ngepus pahala selain ngepus rank ya. Dengan selalu beribadah dan berdoa. Juga yang dapat lebih dekat sama keluarga. Saya bisa jadi bisa gambar. Hal positif yang lainnya nih salah satunya menyalurkan hobi kita. Benar. Mengasah hobi kita, ya nggak sih Din? Terus bisa main gitar lebih jago. Main gitar keren ya, pada bisa mengasah hobinya. Iya benar sih. Terus hal positifnya juga kita lebih merefresh diri, bisa nge-refresh diri, lebih care ya, lebih peduli akan diri kita. Terus
belajar masak dari resep TikTok. Iya, bener loh Din. Ini TikTok ini sangat berpengaruh. Nah ini nih, aku mau bukan kasih tips sih buat kawan Aorta. Selain kalian melakukan hobi kalian di rumah, kalian juga bisa mengedukasi masyarakat kalian. Jadi bukan hanya sekedar me time, tapi kalian juga bisa membantu masyarakat Indonesia melawan COVID ini dengan menyebarluaskan informasi-informasi tentang kesehatan. Salah satunya nih dengan TikTok. Sekarang banyak kan lebih asik. Sekarang banyak kan TikTok yang cuci tangan pakai TikTok. Dipakai TikTokin gitu loh, di musik-musikin terus. Jadi lebih asik gitu ya, Pak. Atau kalau bukan ya. Selain mengedukasi, misalkan kalau edukasi nih informasinya aku kan gak dapat informasi yang akurat gitu, takut termakan hoax kayak gitu, takut salah gitu. Kita juga bisa memberikan semangat dengan aksinya itu dengan TikTok juga bisa kita memberikan semangat pada misalkan para medis, pada orang-orang yang berjuang melawan atau terjun langsung dengan COVID-19 ini gitu. Misalkan buat para medis, buat kepolisian kan mereka di jalan ya terjun langsung dengan banyak orang kayak gitu. Oh iya, terus gitu. ini juga hal positifnya banyak kursus online yang gratis. Iya benar banget. Benar. Ini juga ngerasain banyak itu. Kursus online yang gratis. Iya, hal positif yang sangat menguntungkan remaja Indonesia itu apa sih? Selain yang ini coba. Mungkin kalau Dini pribadi sih kayak kita lebih dekat sama keluarga kan. Terus kayak banyak kayak bimbel-bimbel online yang jadi gratis kayak misalkan sekarang Ruang Guru tuh ada ngadain dari bekerja sama Telkomsel kan. Jadi gratis tuh berapa giga gitu. Jadi kan enak kitanya kan. Terus hal positifnya juga mungkin kita tuh lebih mungkin kayak enak gitu kalau misalnya kita ada tugas tuh kan jadi dikerjain online yang biasanya di sekolah tuh kita tuh pusing. Sekarang kan bisa searching bisa memanfaatkan fasilitas yang from ada. Internet itu benar-benar sangat melekat dengan remaja ya Din. Sebenarnya hal positif yang sangat menguntungkan remaja itu selain yang tadi aku sampein itu apa coba? Dihapusnya UN. Itu benar-benar menguntungkan remaja gak sih? Iya sih. Yang harusnya mereka aku banget sih menguntungkan UN bener banget sih. Kayak menghapuskan aku UN. Kayak mikirnya aku belajar pasti kayak dihapus dihapus gitu dihapus UN-nya senang gitu. Terus ujian kan daring lewat online, kita masih bisa nyontek ya nggak sih Din? Ini juga kan kayak sekarang SBMPTN, jadi ada waktu Dini buat belajar lagi gitu kan. Hal positifnya yang biasanya kan yang harusnya misalkan bulan ini dilakuinnya tapi malah jadi bulan Juli nanti, jadi kan berarti masih ada waktu juga nih buat persiapan misalkan ya sebelumnya belum terlalu matang nih tapi karena ada waktu juga jadi masih bisa tuh buat belajarnya atau gimananya. Itu mungkin hal positifnya sih. Terus baca-baca buku yang sebelumnya belum Dini baca kayak misalkan apa. Emang sih ada hal negatif tapi banyak juga hal positifnya. Pasti sangat banyak hal positif di balik pandemi COVID-19 ini gitu. Nah, sekarang kita mau masuk ke ini Kak, kayak fakta dan mitos. Kayak misalkan banyak kan orang yang bilang ini teh fakta atau bohong sih Kak. Nah sekarang Dini mau tanya nih Kak sama Kak Rani. Kalau misalkan fakta atau mitos nih Kak, kalau misalkan durian bisa melindungi dari virus COVID-19. Iya, karena mungkin bentuk durian itu sama kayak virus ya. Berduri sehingga dirinya itu bisa menyembuhkan COVID-19 gitu ya. Sebenarnya itu mitos gitu ya. Karena tidak ada bukti spesifik bahwa durian itu bisa menyembuhkan dari COVID-19 ini. Namun Badan Kesehatan Dunia ini merekomendasikan kita untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Maka jadi dari bukan durian aja. Jadi bukan durian aja. Kebanyakan makan durian juga kembung kali ya Din ya, gas semua. Tapi enak sih Kak. Ya tapi beneran enak. Jadi dianjurkan untuk makan buah dan sayur-sayur. Itu menjadi sumber vitamin dan serat untuk tubuh kita gitu. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Tuh, jadi bukan durian aja tapi semua buah-buahan dan sayuran juga ya. Harus kita konsumsi. Gitu. Jadi kalau durian itu mitos bukan fakta ya. Terus yang selanjutnya Dini mau nanya nih Kak, mitos atau fakta kalau minum air putih setiap 15 menit bisa menghilangkan virus corona atau kita bisa melindungi lah dari virus COVID-19 ini. Sebenarnya minum air putih itu bagus ya Din ya. Tapi itu mitos. Setiap 15 menit kita minum terus nanti ya kembung gitu. Tapi kalau yang dehidrasi sih bagus ya kembung. Terus nanti si virusnya itu ikut keluar gitu. Itu mitos. Tapi tapi jangan
karena ini mitos ya udah minumnya dikit minum. aja Oh, gitu iya, ya. iya. Karena kan itu mitos ya udah nggak usah minum aja atau Tapi kan minumnya emang dikit aja. harus sehari 2 liter Gak ya, bisa gitu. Kita dianjurkan untuk minum minimal 8 gelas atau 2 liter per hari. Gunanya untuk apa? Agar tubuh kita itu nggak dehidrasi. Kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya gitu. Nggak kekurangan oksigen di otak, Din. Jadi kita masih bisa mikir gitu. Iya. Kayak gitu. Terus Kak, berarti ini mitos ya, tapi bukan berarti jangan mengurangi minum juga, karena emang minimalnya sehari itu 8 gelas 8 atau minimal 2 liter. Ya 2 liter per hari. Terus sekarang ini menanya nih yang ketiga, mitos atau fakta nih Kak, kalau makan makanan beku dan es krim bisa menyebabkan kita terinfeksi virus corona. Makanan beku atau bisa krim. menyebabkan kita terinfeksi virus corona. Berarti aku nggak bisa makan es krim lagi dong. Itu mah kesukaan aku Takut banget, aku. Kak. Takut ya. Itu mitos, Din. Kenapa? Alhamdulillah. Karena belum ada bukti yang spesifik bahwa kita makan atau minum yang dingin-dingin itu bisa menyebabkan virus corona. Karena balik lagi ke tadi, penyebaran virus corona itu melalui orang ke orang Iya. lewat percikan atau lendir seseorang yang terinfeksi itu yang mengandung virus corona itu terhirup atau masuk ke dalam tubuh kita gitu. Atau mungkin bisa jadi dari kita yang memegang benda-benda yang sudah terpapar virus, kemudian kita mengucek-ngucek mata atau mengual-ngual hidung atau misalnya megang mulut kita, terus si virusnya itu masuk nggak sengaja gitu. Itu kita bisa terkena virus corona. Jadi kalau makan es krim selagi es krimnya nggak terpapar virus corona ya nggak masalah gitu. Ya, paling wadahnya gitu ya, wadah es krimnya. Tempatnya. Ya. Jadi nah itu kenapa pentingnya kita harus selalu cuci tangan gitu ya. Siapa Sebelum megang tahu. es krim juga kita harus cuci tangan dulu gitu kan. Iya. Ya. Berarti kalau es krim itu mitos ya. Berarti mitos. kalian kalau yang masih suka makan es krim boleh asal jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan dulu sebelum makan es krimnya. Ya, bener. Sekarang jadi mau nanya lagi nih Kak, bener nggak sih Kak, mitos atau fakta nih kalau pengering tangan efektif untuk membunuh virus COVID-19? Pengering tangan itu sebenarnya efektif untuk menghilangkan air atau di telapak tangan ya, mengeringkan gitu. Tapi untuk membunuh COVID-19 itu mitos. Kenapa? Faktanya pengering tangan ini tidak efektif dalam membunuh virus corona. Namun disarankan kita harus sering cuci tangan nih, Din. Jadi kenapa kita harus sering cuci tangan? Karena yang dapat membunuh virus corona itu ya itu dengan cuci tangan, dengan menggunakan sabun kayak gitu. Tapi jangan sampai sabunnya diminum, itu salah juga. Kayak ada yang tadi ya, balik lagi, ada yang semprotin disinfektan karena alkohol itu kayaknya bisa membuat membuat iritasi. Maksudnya alkohol itu bisa membunuh virus di tangan, sehingga orang-orang itu minum alkohol aja yang banyak karena alkohol itu itu nggak baik juga. Itu nggak akan membunuh virus yang di dalam tubuh gitu, malahan akan merusak organ-organ dalam tubuh kita gitu. Iya. Berarti itu mitos ya. Terus sekarang ini mau nanya lagi nih Kak, mitos atau fakta kalau lampu disinfeksi ultraviolet dapat membunuh virus COVID-19? Di beberapa rumah sakit, Din, memang menggunakan lampu disinfeksi ultraviolet ini untuk membunuh mikroba atau bakteri-bakteri di alat kesehatannya. Tapi Badan Kesehatan Dunia ini tidak menyarankan bagi kita untuk menggunakan lampu UV untuk mensterilkan tangan karena nanti bisa membuat iritasi pada tangan atau luka atau mungkin bisa radang pada tangan gitu. Jadi itu tuh dikhususkan untuk alat-alat kesehatan yang ada di rumah sakit atau benda-benda. Karena kan sekarang kayak .by juga kan ada ya alat buat sinar UV buat ngesterilnya. Jadi itu harus khusus untuk mensterilkan benda-benda untuk membunuh mikroba, bakteri dan virus. Tidak untuk tangan. Kalau tangan dikasih lampu sinar UV itu bisa membuat radang atau iritasi kayak gitu. Jadi sama kayak disinfektan lah. Sama kayak disinfektan itu untuk benda luar. Ya, bukan benda dalam. Nah, bukan dalam tubuh kita gitu ya. Terus nih Kak, ini bertanya lagi, mitos atau fakta menyemprotkan alkohol ke seluruh tubuh dapat membunuh virus? Yang tadi ya. Yang tadi ya, itu fakta ya. Fakta kok fakta sih? Itu mitos. Ya Allah, maaf, ralat nih. Itu mitos karena nanti bisa membuat iritasi pada tubuh kita gitu. Jadi si disinfektan ini baiknya itu untuk benda-benda mati, benda luar atau itu benda luar. Ya, kayak benda-benda kayak mungkin
apa yang kita mau kayak Kayak meja yang sering kita pegang gitu. kayak kunci, gagang pintu Oh, gitu. iya. Yang daerah rumahnya di Benar luar rumah. dan permukaan. Susah banget sih tadi aku ngomong permukaan. Permukaan kayak lantai. Oh, kayak lantai. gitu. Oh, jadi pas pel pakai itu, pakai Wipol gitu. Wipol, Jangan pakai iya. Baiklin ya, nanti Iya, salah iya. gunakan. Kayak gitu. Terus ini mau nanya gini Kak, mitos atau fakta? Kalau kita misalkan dapat paket dari Cina gitu kok, itu tuh bisa nggak sih kita tuh terinfeksi COVID-19? Mitos. Mitos. Kenapa? Karena ini logikanya yang kerja mengantarkan atau mengambil paket itu kan pasti yang sehat ya. Iya. Dan sampai sekarang tuh di Cina tuh belum terbukti orang-orang kurir atau yang memegang langsung paket itu tuh terinfeksi virus corona gitu. Oh. Jadi itu mitos dan paket itu kan di perjalanannya pun lama ya kalau Iya. mau ke Indonesia, ya kan? Tadi kan kalau di benda kayak plastik, kayak meja itu tuh kan 4 sampai 8 jam, ada yang 4 Iya. hari. Tapi kan sepaket itu kan kalau dari luar negeri itu kan lama ya, Lama, nyampainya iya. bisa sampai Sampai seminggu 2 minggu, atau 2 minggu. iya. Itu udah keburu mati virusnya di jalan mungkin ya. Iya bener-bener. Berarti buat teman-teman yang mungkin hobinya kayak Dini, suka All belanja di shop Shopee, terus dari Cina. takut dari Cina, ternyata nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Dan itu ternyata fakta kalau misalkan itu tuh aman. Fakta. Ya Iya itu. kalau aman. Iya kalau fakta aman itu fakta ya, bener. Kalau aman itu Faktanya fakta. aman. Kaget aku Din. Terus sekarang ini mau nanya nih, mitos atau fakta kalau hewan peliharaan di rumah tidak menyebarkan atau menularkan COVID-19? Tadi ini pertanyaan yang tadi ya, bahasan kita yang tadi Iya. ya sama ya. Itu mitos ya Din ya, karena selama sampai saat ini belum ada bukti bahwa hewan peliharaan seperti kayak kucing, Iya. anjing, burung kayak gitu menularkan virus corona karena mereka tuh selalu diam di rumah ya nggak Din? Iya benar. Kita harus kalau sebenarnya kitanya kecuali kalau kitanya yang berpergian habis Terus dari megang luar mereka. atau kita yang terinfeksi tapi kita tidak tahu terus kita megang mereka, malahan kita yang bisa menularkan ke mereka. Namun kita juga harus tetap menjaga kebersihan Din, sebelum megang atau sesudah megang hewan itu harus cuci tangan. Kenapa? Karena di kotoran hewan itu ya Din ya terdapat bakteri, takutnya kan ada bukan debu ya, bulu-bulu yang terhirup atau bulunya itu dekat kotoran kayak gitu, itu mengandung bakteri-bakteri seperti bakteri E. coli atau bakteri yang lainnya nanti menyebabkan kita diare gitu. Jadi langkah lebih baiknya sebelum dan sesudah Cuci memegang tangan. hewan itu kita harus mencuci tangan tadi menggunakan sabun dan air mengalir. Dini kan ada juga nih Kak di rumah kucing gitu. Berarti Dini nggak boleh dong kalau misalkan nyemprotin disinfektan gitu Ke kucing di ya Allah Dini. Nggak, maksudnya kayak niatnya ke kandangnya tapi ternyata ada kucingnya gitu di dalamnya, terus Dini tuh pingin nyemprot kandangnya tuh. Kalau misalkan ke kandangnya nggak apa-apa Din, tapi kalau ke kucingnya Kalau lebih baik kena kucingnya jangan, lebih baik kalau misalkan ke kucingnya kita mandiin kucingnya aja. Itu mandiin lebih kucingnya. aman ya Iya, nggak sih? bener. Jadi daripada harus menyemprot disinfektannya takutnya nanti iritasi ke kulit kucing, kita kan Iya. nggak tahu. Ntar Jadi lebih Dininya baik yang mandiin ripuh kucingnya lagi. aja. Ribet Ripuh. lagi bukan Iya, ripuh. teteh Sunda nih. Maklum ya. Iya. Nah Nggak apa-apa. sekarang mungkin dilanjutnya nanti lagi tentang mitos atau faktanya. Mungkin Oke. kita lanjut lagi nih buat teman-teman atau kawan-kawan Aorta yang pengen nanya lagi ke Teh Rani. Boleh ya, ntar Dini bacain lagi yang tadi kita tampung. Nah, sekarang Dini mau bacain nih Teh dari Kak Aisyah. Katanya, kan orang tua rentan terkena virus COVID-19. Itu apa sih yang bikin mereka rentan? Itu cara kita menyikapinya gimana Kak? Ini udah dibahas. Ini kali Tadi. ketiga ya. Kali ketiga Membahas bukan tentang- kali kedua ya? Kali ketiga ya membahas tentang kenapa orang tua rentan terhadap COVID-19 gitu. Tadi udah dibahas ya Din ya. Karena fungsi organ orang tua itu perlahan itu menurun sesuai dengan usia. Ya. Jadi daya tahan tubuhnya pun ikut menurun sehingga dia sangat berisiko terinfeksi COVID-19 gitu. Bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya itu kita inilah, kita terapkan dulu pola bersih hidup dan sehat terhadap diri kita. Sama lingkungan. Diri kita aja dulu Din. Kalau diri kita udah bisa menerapkan, kita bisa menerapkan atau mempengaruhi atau menyebarluaskan kepada orang-orang terdekat kita, terutama orang tua kita atau kakek nenek kita. Kalau kitanya patuh terhadap PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat itu, kita nantinya bisa mempengaruhi mereka gitu Din. Oh iya, jadi pokoknya mah diri kitanya dulu lah nanti
itu mah bisa terpengaruh juga lah maksudnya. Ya, bukan berarti mengabaikan orang tua Iya. itu juga ya, tapi kita juga aware terhadap diri kita sendiri aja dulu. Setelah itu kita bisa mempengaruhi orang tua gitu atau orang. Nah sekarang Dini mau nanya nih Kak, dari Kak Sahru katanya, apa benar Kak masker berjenis kain lebih baik dari masker-masker yang biasanya digunakan? Enggak, jawabannya enggak ya, karena masker berjenis kain pun itu kita harus tahu dulu bahannya itu seperti apa, apakah dia bisa menyerap udara dari luar. Ada standarnya ya, masker tuh ada standarnya, apakah pembuatan maskernya itu sesuai dengan standar atau tidak gitu. Karena yang kita tahu nih di daerahku juga di Cicalengka itu kan banyak tempat konveksi sekarang tuh, mereka sedang memproduksi masker kain, tapi ada beberapa yang mengikuti standar, ada juga beberapa yang ya yang penting asal bikin gitu. Jadi itu tuh hanya Din, kalau masker kain itu lebih dianjurkan untuk orang yang sehat gitu Din. Oh iya. Berarti kita tuh harus sering pakai masker ya, apalagi kalau mau keluar. Benar, harus wajib. Ya, sekarang tuh wajib hukumnya. Terus dari Kak Hamba Allah. Ini Kak Hamba Allah ya. mungkin tadi Ini siapa? Intinya mungkin Kak ini tuh kan kalau dulu tuh kayak demam, flu gitu tuh kan udah hal biasa tuh. Kenapa sekarang tuh kalau hal itu tuh bisa dianggap, kalau itu tuh gimana ya, kayak hal yang bisa dianggap itu teh virus gitu. Jadi gimana sih Kak gitu pemahaman kita tuh memahami kalau virus corona itu tuh kayak gimana gitu, yang dengan baiknya kayak gimana gitu. Bedanya gimana sih kayak demam, flu, pilek, padahal kan dulu teh itu teh hal penyakit yang biasa. Gitu ya. Ya. Jadi Din, intinya untuk memastikan si demam, flu atau pilek atau batuk itu tanda gejala virus corona atau enggak, kita harus melakukan tes virus corona. Bisa dengan swab, atau swab itu darah ya, atau bisa dengan tes daya tahan tubuh. Jadi untuk lebih memastikan si tanda gejala kayak batuk, demam atau sesak napas itu dia merupakan tanda gejala COVID atau enggak, kita harus melakukan pemeriksaan, bisa dengan swab test atau rapid test atau tes antibody gitu. Rapid test itu tes antibody. Terus ini membaca nih Kak dari Kak Yasin, katanya kalau suhu badannya 38 derajat, apa itu teh benar-benar menandakan kalau dia tuh positif COVID-19? Nah, tadi balik lagi Din, demam itu kan sebagai suatu reaksi bahwa kita tuh terinfeksi oleh bakteri atau virus. Jadi enggak benar-benar toh kalau kita demam tuh positif gitu, enggak, karena kita tuh bisa aja terinfeksi oleh virus lain atau oleh bakteri lain gitu. Iya. Tadi untuk memastikan kita terkena virus corona atau COVID-19 ini dengan melakukan tes lab gitu, swab test atau rapid test yang gitu. kayak tadi ya. Terus sekarang dari Kak Putri Ayu, Kak, kalau misalnya bukan usia lanjut tapi positif corona, apakah hanya isolasi di rumah sendiri itu cukup? Tergantung sama tanda gejala yang timbul gitu. Tanda gejala yang timbulnya itu ringan atau parah. Kalau misalkan tanda gejalanya itu masih ringan, kayak ringan tuh kayak gimana kayak sih Kak? demam, batuk kering, atau mungkin tidak menimbulkan tanda gejala kayak gitu kan, itu kita bisa mengisolasi diri di rumah gitu dengan bed rest. Tadi udah dijelasin beberapa kali ya, dengan bed rest gitu. Tapi kalau misalkan tanda gejalanya itu sampai perlu alat untuk bantu pernapasan, itu kita harus mau nggak mau harus ke rumah sakit gitu. Nggak bisa diem di rumah aja. Kalau diem di rumah kan bisa fatal nantinya, nggak akan tertolong. Ataupun misalkan si seseorang yang terkena COVID-19 ini memiliki riwayat penyakit lain, jadi memperparah tanda gejala, itu harus dibawa ke rumah sakit, nggak bisa di rumah aja gitu. Pokoknya mah berarti awalnya mah di rumah dulu aja, tapi kalau isolasi diri di rumah, bed rest, benar-benar harus bed rest, baru ke rumah sakit. Kalau misalnya tanda gejalanya menunjukkan tanda gejala yang parah, tadi selain yang demam, pusing, misalkan harus misalkan dengan sesak napas, itu mau nggak mau kita harus ke rumah sakit. Kecuali di rumah ada oksigen, tapi nggak juga sih. Mending rumah sakit aja rumah sakit, mendapatkan penanganan yang lebih khusus, iya, dari ahlinya. Terus sekarang dari Kak Aul, Kak, fakta atau mitos nih bahwa virus ini terjadi karena ada salah satu laboratorium di Cina yang bocor? Sampai saat ini
belum terbukti ya, berarti itu mitos. Gitu Mitos, kan. karena belum tahu. Ada label ya, belum tahu, wallahu alam, belum tahu ya, belum terbukti gitu. Terus dari Kak Jeki, apa benar corona itu senjata biologis, Kak? Masih kontroversi ya, aku juga sendiri nggak tahu, ini masih kontroversi. Jadi ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak gitu. Jadi pendapat di luar sana masih berbagai macam pendapat di luar sana gitu. Jadi belum tahu jawabannya, Din. Berarti belum tahu. Masih kontroversi. Oh iya. Kontroversi. Terus ini dari Kak hamba Allah lagi. hamba Allah. Kalau yang tadi hamba Allah tapi memperkenalkan diri. Iya. Kak, saya Siva. Kalau ini hamba Allahnya benar-benar hamba Allah. Katanya Kak bagaimana cara membedakan sakit akibat COVID-19 dengan influenza biasa. Nah, setahu aku kalau COVID-19 ini biasanya batuknya tuh batuk kering. Jadi batuk tanpa dahak gitu. Kalau influenza biasanya kan ada ingus, berarti Iya, otomatis ada atau dahak, iya. Berdahak kayak gitu. Itu sih. Terus kalau influenza itu biasanya munculnya tuh di pagi hari ya, kayak common cold gitu, sama nggak sih? Ya. Munculnya tuh kayak di pagi hari atau kita misalkan alergi debu kayak gitu-gitu. Kalau COVID-19 ini tidak mengenal situasi batuk jadi mau pagi mau malam. Ya tetap kayak gitu. Ini Kak dari Kak Sri Mayuni, katanya apakah yang terkena corona tanpa gejala sebaiknya dilakukan social distancing? Sebaiknya melakukan social distancing atau enggak? Sekarang tuh udah physical distancing ya, bukan social distancing. Takutnya nanti kan udah tahu definisinya bener-bener nggak ada sosialisasi antar sosialnya gitu kan, bener-bener. Nah, apakah yang terkena corona tanpa gejala sebaiknya melakukan physical distancing atau enggak? Yang terkena ataupun yang enggak itu wajib melakukan physical distancing. Bukan yang terkena aja, tapi yang enggak terkena pun harus melakukan physical distancing. Untuk apa? Untuk mengurangi atau memutus rantai penyebaran virus corona ini gitu. Makanya kenapa kita harus tetap diem di rumah aja, Din. Iya, Hashtag di rumah aja tuh benar-benar harus kita terapkan gitu. Karena di rumah tuh banyak ya hal yang bisa dilakuin. Ternyata banyak hal positif yang bisa dilakukan di rumah. Jadi kan nggak cuma di luar aja. Ya, jadi ternyata di rumah tuh nggak bikin bosan meskipun ya. Tadi meskipun aku baca nih di WhatsApp tuh ada beberapa remaja bilang, Kak, aku di rumah tuh bosan karena tugasnya capek gitu. Karena tugasnya banyak. Terus tiap-tiap ujian lagi gitu kan. Tapi kan di balik hal itu kita bisa melakukan kegiatan yang lainnya yang positif. Misalkan menyalurkan hobi kita. Kayak hobi kita, main gitar, ada yang bisa gambar kayak gitu kan. Gitu. Terus kan kalau misalkan ujian di rumah tuh kan ada hal positifnya juga loh, Din. Kita masih bisa nyontek ya nggak sih? Bisa googling. Iya sih benar. Itu nggak positif sih, tapi kalau di sekolah kan benar-benar harus sendiri. Gitu. Ya Allah, maaf ya, jangan dituruti. Gitu. Aduh. Terus sekarang dari Kak Eka Chandra, Kak, saya mau tanya, apa benar suhu 26 sampai 27 Celcius virus corona bisa mati? Bisa mati, itu nggak benar. Maksudnya kita kan negara tropis ya, di luar tuh bisa sampai suhu 31 derajat, apalagi sekarang di Batam katanya lagi panas-panasnya, beberapa titik lagi sampai hutan-hutan di Batam tuh mengeluarkan asap karena saking panasnya gitu kan. Tapi tetap saja dengan suhu sepanas apapun tidak akan bisa membunuh virus corona di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau misalkan di benda-benda juga nggak bisa? Makanya penting untuk melakukan disinfektan itu, Din. Iya sih bener. Bener ya? Gitu. Harus sering-sering ini. Harus sering-sering memperhatikan lingkungan sama diri sekarang mah. Iya benar. Muhasabah diri, jadi benar-benar harus introspeksi diri gitu. Sekarang dari Kak Ayu Putri, Kak, kalau alkohol bisa nggak mematikan virus corona? Diminum. Janganlah, tadi kan dikasih tahu ya. Diminum itu bukan mematikan virus corona, tapi mematikan diri. Mematikan diri, Din. Kalau itu bisa merusak organ loh, bukannya menjadi virusnya itu bukan menjadi mati, tapi virusnya itu menjadi lebih mudah untuk menyebar, untuk memperparah tanda gejala. Karena kalau kita minum alkohol, itu tuh kan organ-organ kita tuh menjadi rusak ya, Din. Terpengaruh oleh alkohol tuh jadi rusak. Kalau organ kita rusak, daya tahan tubuh kita rendah, si virus itu tuh dengan gampang menyebar gitu. Iya sih benar. Nah, sekarang kita bakal disambung ini sama Pak Dani, yang mungkin bisa lebih jelas lagi, sama Dokter yang Dani ya, lebih paham lagi sama Pak Dokter Dani. Sekarang bakal kita sambungin pakai WA ya, tunggu sebentar. Jadi kita ya. telepon ya. Ya, kita telepon Pak Daninya, Dokter Daninya.
Ya, asik nih kita mau hubungan sama Dokter Dani, Nadine. Dokter Dilan. Oh, Dokter Dilan, iya bener. Wah, kayaknya beberapa remaja udah tahu nih, ini kayaknya ikut ini nih kegiatan aorta yang di Astra. Jadi Dokter Dani ini ya Din, dia tuh guruku sebenarnya, guruku. Dia tuh Dilanku gitu. Dilanku. Dia tuh Dilanku. Bukan deh, ini Dilan istrinya, aduh maaf. Aduh. Aduh maaf. Ya, jadi Dokter Dani ini dia tuh seorang dokter juga ahli kesehatan masyarakat gitu. Nanti aku mau minta beberapa bantuan atau penjelasan dari Dokter Dani nih, kayaknya lebih baik dari pakarnya. Ya, biar lebih jelas ya, Mak. Nah, Dari pakarnya. Halo. Halo, assalamualaikum. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, Kang Dani, Dokter Dani. Aku biasanya manggil Kang. Waalaikumsalam. Kedengeran gak suaranya? Kedengeran Dok. Oke. Ya. Dok, Apa makasih ya. kabar Rani Alhamdulillah sama Dini ya? baik. iya sama Dini. Gimana kabarnya katanya Din? Dini baik Alhamdulillah alhamdulillah. baik nih. Kabar Kang Dani gimana Kang? Dokter Dok, Dilan gimana katanya Pak Dilan? kabar Dokter Dilan. Alhamdulillah baik. Rame ya tadi diskusinya, kayaknya yang nanya banyak banget ya dari banget, adik-adik, Dok. dari Sampai- teman-teman aorta. Iya, sampai 100 lebih loh ini yang join. Keren. Iya, makanya ada 120 tadi saya lihat terakhir. Iya. Iya, Dok. Dok, ini Mm-mm. kita mau tanya-tanya nih sama dokter. Mungkin kan Dokter Dan itu lebih pakar daripada aku ya, daripada aku muridnya. Jadi ada beberapa pertanyaan tadi dari remaja-remaja di Spoon. Salah satunya itu Dok tentang deteksi tanda gejala COVID-19. Lebih jelasnya itu apa sih Dok COVID-19 ini? Deteksinya seperti apa? Tanda gejalanya gimana gitu? Oh, oke, tanda gejalanya ya. Berarti oke, tadi juga sebenarnya kan sudah dijelasin tuh sama Teh Rani. Iya, Dok. Bahwa sebenarnya kan yang tanda gejala khasnya COVID-19 itu kan ada demam, ada batuk ya, dan disertai dengan sesak nafas. Itu tanda khasnya. Tapi di luar itu ada juga tanda-tanda lain kayak pilek, kayak meriang, sakit-sakit badan, ya kayak gejala-gejala flu itu memang mirip sekali dengan gejala COVID. Nah, makanya yang diarahkan ke arah COVID itu tuh yang seperti apa gejala flu, terutama kayak tadi demam, batuk, sama sesak nafas, yang juga disertai dengan adanya riwayat kontak. Baik itu dengan tempat-tempat yang terjadi transmisi, artinya ada kejadian positif di situ, ataupun kontak dengan orang yang positif gitu. Kayak gitu. Bahkan orang yang tanpa ada gejala pun gitu ya, tapi dia pernah kontak dengan pasien positif COVID, itu disebutnya jadi orang tanpa gejala OTG. Nah, dia pun harus dilakukan pemantauan karena bisa jadi dia positif tapi nggak ada gejala gitu. Atau bisa jadi dia positif tapi gejalanya belum muncul. Kayak gitu. Jadi intinya sekarang, bahkan kalau sekarang tuh ada gejala batuk pilek gitu kan, ada gejala ada namanya tuh gejala-gejala mirip flu lah, gejala-gejala mirip flu. Di tempat-tempat yang zona merah itu pun sudah dianggap dia suspek juga gitu. Kayak gitu. Itu sih gambarannya. Jadi mirip sama gejala-gejala flu biasa ya Dok ya? Kayak tadi yang udah dijelasin. Mirip, gitu. Betul. Tapi memang khasnya sih demam, batuk, dan sesak nafas gitu ya. Terus tadi juga ada yang nanya nih Dok, gimana caranya kan tanda gejalanya tuh mirip dengan tanda gejala influenza. Terus gimana caranya kita bisa tahu membedakan itu kita tuh influenza biasa atau COVID-19 gitu? Dengan pemeriksaan apa gitu Dok? Terus mungkin remaja-remaja kawan aorta pengen tahu tentang pemeriksaan COVID-19 ini gitu. Oke. Baik, ya jadi gimana sih cara membedakannya ini COVID dan bukan? Satu-satunya cara membedakan adalah dengan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang. Nah, tapi siapa aja sih yang dilakukan pemeriksaan penunjang? Sebenarnya nggak harus semua orang yang batuk pilek atau yang batuk atau yang demam gitu ya, itu tuh dilakukan pemeriksaan. Nah, ada kategorisasinya, siapa aja yang boleh melakukan pemeriksaan. Yang boleh melakukan atau yang dianjurkan melakukan pemeriksaan itu yang memang yang pertama dia ada keluhan demam ya, kemudian disertai dengan batuk ya, dan juga ada sesak nafasnya.
ya, ada sesak nafas dan ada riwayat kontak, itu didorong untuk melakukan Pemeriksaan. tes. Nah, tesnya itu yang pertama itu ada rapid test. Rapid test itu tuh yang apa namanya? Yang ditusuk jarum di jari lah, Oh jari iya. tangan, untuk kemudian dilihat positif atau enggak, untuk Iya. melihat sudah terbentuk belum antibodinya terhadap COVID di situ. Nah, untuk yang positif ini pun harus dikonfirmasi nanti dengan pemeriksaan swab di nasofaring. Jadi ada nanti kita ngambil spesimen di bagian nasofaring belakang hidung gitu. Itu dilakukan di situ pemeriksaannya untuk tahu. Jadi selain rapid test pakai swab. Nah, Pakai rapid test yang swab. negatif itu tuh diulang lagi 2 minggu ya. Nanti kalau hasilnya positif itu pun harus dilakukan pemeriksaan swab nasofaring. Oh, Kayak seperti gitu sih jadi gambaran. bedanya Dan tuh ini pun nggak semuanya harus melakukan itu, tapi orang-orang yang PDP, pasien dalam pengawasan, ODP, orang dalam pantauan, atau tenaga-tenaga medis yang berhubungan langsung dengan pasien. Oh Atau ya. juga petugas-petugas Ah, puskesmas atau polisi atau siapa yang masih berkeliaran di jalan gitu ya untuk bertugas, mereka juga didorong untuk melakukan rapid test. Nah, kalau teman-teman yang nggak bergejala atau gejalanya ringan, yaitu cukup dengan di rumah aja dan melakukan pengobatan dengan obat-obatan bebas dan bebas terbatas. Nanti diobservasi 2 minggu itu pun cukup gitu, kayak gitu. oke. Dok, kita lanjut ya ke bahasan yang Oke, tadi. luar Tadi kan biasa. tentang deteksi tanda Boleh, boleh. gejala. Nah, sekarang tadi kan ada yang nanya nih, Dok, protokol apa aja sih untuk penangani jenazah COVID-19 ini? Tadi kan aku cuma jelasin kayak yang si Oh, penangannya kayaknya harus. yang sebelumnya kepotong juga deh, Oh iya, Rani, yang iya. apa? Cara membedakan Iya. COVID. Oh iya, benar-benar, Dok. Itu tadi kepotong juga. Boleh disambung lagi, Dok? Ya. Oke, baik. Disambung lagi ya. Tadi supaya Mm-mm. teman-teman jelas dan nggak panik gitu kan. Ya. Gimana sih kalau saya punya gejala, apakah harus periksa lab atau enggak? Ini tuh COVID atau bukan gitu kan ya. Mm-mm. Nah, jadi yang pertama, teman-teman, Mm-mm. gimana cara kita bisa membedakan antara COVID dengan bukan COVID? Karena kan tadi keluhannya mirip ya antara flu biasa dengan COVID Iya. gitu. Nah, satu-satunya cara untuk bisa memastikan ini COVID atau bukan, itu dilakukan pemeriksaan. Dan Mm-mm. pemeriksaan yang jadi golden standarnya, jadi hal yang memastikannya itu adalah dengan pemeriksaan swab nasofaring. Ya, swab Jadi nasofaring itu apa sih, Dok? lewat hidung gitu ya, dimasukin alat lewat hidung, kayak ada Mm-mm. dalamnya ada kapasnya gitu, Mm-mm. untuk ngambil spesimen yang ada di nasofaringnya tersebut untuk kemudian Mm. dilakukan pemeriksaan PCR. Nah, Iya. itu golden standarnya seperti itu. Iya. Nah, tapi kan kalau dilakukan semuanya dengan cara seperti itu kan cukup memakan waktu ya, dan juga keterbatasan sumber daya dan lain sebagainya. Maka sekarang pemerintah itu punya namanya rapid test. Mungkin Rapid teman-teman test. adik-adik SMA juga sering dengar tuh sekarang Iya. ya, Ya, ada ya. rapid test. Nah, tapi rapid test ini sekarang pun belum untuk semua orang dilakukan pemeriksaan rapid test. Jadi Iya. hanya orang-orang dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriterianya seperti apa saja yang mesti melakukan rapid test itu? Yang pertama adalah mereka yang menjadi pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan itu artinya orang yang punya gejala demam disertai dengan batuk dan gangguan pernafasan, dan selama 14 hari ke belakang dia ada riwayat ke zona merahnya COVID, baik itu yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Nah, dia Oh, wajib gitu. dilakukan rapid test gitu. Hukumnya Terus yang wajib ya, Dok? kedua yang dikatakan pasien dalam pengawasan itu, dia mungkin keluhannya lebih ringan gitu ya, nggak ada sesak nafasnya, ada demam, ada pilek gitu kan, atau ada batuk, tapi ketemu pernah kontak erat dengan pasien COVID positif. Nah, dia juga mesti dilakukan pemeriksaan rapid test gitu. Terus yang ketiganya, orang dengan gejala pneumonia, artinya sesak nafas gitu ya, demam gitu kan, pneumonia-nya cukup berat, tapi dia nggak ada riwayat bepergian atau kontak erat, tapi penyebab pneumonia-nya ini tuh nggak ada dari penyebab yang lain misalkan tuh. Nah, itu pun Iya. dilakukan pemeriksaan Rapid test. rapid test itu. Itu Iya. yang pertama. Nah, yang kedua, ada juga orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan itu siapa? Mereka-mereka yang memiliki gejala kayak demam ringan atau batuk atau pilek
dan dia ada riwayat kontak ke zona merahnya COVID. Nah, itu pun boleh nggak dilakukan rapid test? Itu boleh. Nah, kalau misalkan teman-teman yang lain yang, aduh, saya batuk pilek, tapi udah selama ini mah saya di rumah aja gitu kan, nggak kemana-mana gitu. Perlu nggak ya saya lakuin rapid test? Itu mah nggak usah gitu. Lakukan saja pengobatan untuk batuk pileknya atau untuk demamnya saja gitu. Jadi nggak usah parno sedikit-sedikit ngerasa ini COVID. Nah, terutama orang yang harus aware bahwa ini kemungkinan COVID atau enggak itu adalah orang yang dalam 14 hari ke belakang dia tuh ke zona merah. Atau dalam 14 hari ke belakang dia punya kontak erat dengan pasien COVID positif gitu. Nah, begitu muncul gejala dan tanda di orang-orang tersebut, dia boleh melakukan pemeriksaan. Tapi kalau untuk yang lain, yang aduh saya mah nggak kenapa-napa, nggak pernah kemana-mana, nggak pernah ketemu orang, tapi ada demam, atau ada batuk doang, atau ada pilek, tapi nggak mengganggu aktivitas, ya nggak usah akhirnya pergi ke rumah sakit dan untuk periksa rapid test atau di swab gitu. Yang ada bisa jadi ketularan gara-gara itu, atau kalau nggak ketularan pun dia nularin yang lain gitu, dianya nggak ada gejala, tapi ke yang lainnya dia nularin. Nah, jadi nggak usah panik kalau teman-teman selama 14 hari ke belakang nggak pernah ada kontak dengan pasien positif atau bepergian ke zona merah gitu. Iya dong. Ya gitu. Nah, nanti yang dilakukan rapid test itu kan tadi ya orang-orang yang seperti itu. Di luar itu berarti tenaga medis ya, orang-orang yang sekarang masih bekerja di jalan seperti polisi gitu kan. Nah, itu juga dilakukan rapid test, pemeriksaan cepat. Kenapa sih nggak semuanya dilakukan swab? Ya karena tadi ya resources-nya terbatas, sumber dayanya terbatas gitu kan, dan waktunya juga lebih lama. Nah, kalau rapid test kan dia cuma ditusuk kayak orang periksa gula darah gitu ya. Yang di jari ditusuk, itu ya, Dok? 15 menit kemudian, 15 menit kemudian hasilnya keluar. Jadi gitu. lebih Nah, cepat. untuk yang positif pun gitu, yaitu harus dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan apus nasofaring. Nah, tapi kalau yang negatif itu tuh ditunggu 2 minggu. Selama 2 minggu itu tuh dilakukan pemeriksaan ulang, dan kalau dia negatif lagi, berarti dia bebas dari COVID. Tapi kalau ternyata setelah 2 minggu dia jadi positif, dia pun harus dilakukan pemeriksaan swab nasofaring itu gitu. Gitu sih gambarannya ya terkait dengan cara membedakan gimana sih ini tuh apakah COVID atau bukan gitu. Pemeriksaannya pun tadi Teh Rani ya. Iya, benar Dok. Terus tadi Dok yang swab itu ya Dok ya. Mungkin orang-orang remaja ini belum tahu nih. Kan tadi ada spesimen yang diambil di hidung. Nah, spesimennya itu jenis apa atau apa gitu spesimen itu Dok? Untuk lebih mengklirkan lagi gitu. Spesimen tuh kayak cairan lah, kayak apa ya? Kayak kayak cairan, kayak apa ya? Spesimen tuh bahasa umumnya ya. Kayak sampel yang diambil di daerah nasofaring. Nah, biasa sih yang ke swab itu cairan atau sel-sel sedikit yang ada di nasofaringnya itu. Nasofaring itu posisinya hidung bagian belakang yang mengarah pada tenggorokan. Dan biasanya orang melakukan pemeriksaan itu masukin si alatnya itu tuh lewat hidung. Jadi hidungnya dicolokin sama alat itu, ada kapasnya di ujungnya, terus kapasnya diletakkan atau dilekatkan pada si dinding nasofaring itu untuk mengambil ya spesimen tuh itu ya, ada selnya, ada cairannya, untuk kemudian itu diekstrak, diperiksa lewat PCR. Gitu. PCR ya Dok. Gambarannya kayak gitu. Ada Jadi yang bukan darah ya. Jadi bukan darah ya Dok. Spesimen itu kan bisa darah, bisa liuk, bisa lendir, bisa air kencing, bisa feses, itu tuh semua spesimen. Nah, spesimen untuk yang di nasofaring itu yaitu cairan sama sel yang ada di nasofaring. Jadi darah, ada yang komen nih, ingus berarti bukan ingus ya Dok ya? Ya, kalau ingus mah kan bukan di nasofaring ya, gitu. Ya, kalau ingus walaupun sih bisa jadi ada lendirnya lendir ingus itu di nasofaring juga, itu pun bagian dari spesimen yang bisa diambil. Oh iya, gitu. Cukup jelas ya. Itulah gambarannya ya. Perbedaan antara pemeriksaan swab test sama rapid test. Terus sekarang Dok, ada pertanyaan kalau rapid test itu yang positif rapid test bisa jadi swabnya negatif. Oh, gitu ya Dok. Ya gitu. Bisa swabnya negatif. Yang diambil yang mana? Yang swabnya negatif. Berarti pasien ini negatif. Karena rapid test itu bisa menimbulkan positif palsu atau negatif palsu gitu. Tapi ini jadi alat yang berguna untuk screening. Screening itu apa ya?
penapisan awal gitu. Jadi begitu dapat yang positif banyak, dia kan langsung diarahkan untuk tes swab gitu. Jadi nggak langsung semuanya di swab. Di tes swab kan gitu ya. Sumber daya dan biayanya kan pasti lebih mahal. Kayak gitu. Keterbatasan sumber daya dan biaya juga ya dok ya. Terus dok, tadi tuh ada yang betul. komen nih nanya, protap atau protokol jenazah COVID-19 ini kayak gimana sih dok gitu. Tadi kan Rani cuma jawab ini juga bahas kayak rame ya. Ini tadi rame loh di komen-komen teman-teman remaja Aorta ini. Rani kan cuma bahas kalau yang ini jenazah tuh pakai APD lengkap, terus dimakamin sesuai protap nih. Sebenarnya spesifiknya itu seperti apa gitu dok protapnya? Itu benar yang sudah disampaikan Teh Rani benar. Tambahannya jenazah itu dia mah nggak akan nularin karena kan jenazah nggak batuk, bener nggak? Iya benar dok. Batuk nggak akan bersin kan gitu. Iya. Ya, sementara kan tadi Teh Rani juga menjelaskan kalau penyebaran COVID ini penularannya dari manusia ke manusia lewat droplet kan, lewat percikan. Nah, kalau jenazah tiba-tiba bersin mah tuh kaget ya. Gitu. Berarti bukan jenazah itu mah. Jadi jenazah itu dia tidak aktif menularkan karena dia nggak mungkin bersin, nggak mungkin batuk. Nah, tapi yang bisa menularkan itu adalah cairan yang masih menempel pada jenazah tersebut. Misalkan apa? Lendirnya, ingusnya, salivanya, ludahnya, atau cairan yang ada di tubuh jenazah ini kan ketika jenazah dia harus dimandikan, benar nggak? Ya kan? Iya benar dok. Kewajibannya kalau di Muslim kan dimandikan dulu jenazahnya, dikafani, disolatkan, gitu. Nah, terus kenapa sih diperlakukannya berbeda? Nah, penularan itu munculnya tuh dari situ, dari proses memandikan hingga menguburkan jenazah tersebut. Jadi kalau dia tidak diperlakukan khusus, artinya orang lain keluarga seperti biasa dia boleh mandiin atau warga umum boleh mandiin, bisa jadi kan cairannya ketika mandiin kena ke tangan, terus yang mandiinnya ngusap muka, terus dia salaman sama orang lain dan seterusnya, akhirnya jadi penyebarannya kan banyak. Nah, jadi yang menyebabkan infeksi pada jenazah itu cairan-cairan yang tersisa, cairan-cairan tubuh yang tersisa pada jenazah tersebut, yang itu bisa menular pada saat dimandikan, pada saat dikafani, pada saat dikebumikan. Nah, makanya yang menangani jenazah ketika COVID-19 ini, ya dia harus pakai alat pelindungan diri lengkap, yang mandiinnya juga cuma terbatas 2-4 orang gitu. Dia pakai pakaian lengkap karena untuk mengurangi penularan kan. Bahkan kenapa nggak boleh dibuka lagi untuk melihat wajah terakhir dan lain sebagainya. Khawatirnya kan ketika dibuka ada bekas cairan droplet yang dari hasil memandikan atau perawatan pemeliharaan jenazah ini yang nempel di peti atau apa yang kemudian kena tangan orang gitu kan. Nah, makanya prosedurnya pun nanti setelah dimandikan itu jenazah tuh dikasih plastik, terus habis itu baru dikafani, dikasih plastik lagi, baru dimasukkan ke dalam peti gitu dah. Ada dikebumikannya pun dengan peti-petinya gitu. Dengan peti-petinya, dan itu pun orang yang ngebawa jenazahnya dari mulai yang nanti akan nguburin sampai ke supir ambulannya itu tuh pakai alat pelindung diri lengkap. Supaya apa? Supaya tidak menularkan. Karena kan siapa tahu ada yang ditakutkan tuh ya cairannya itu yang mungkin kan masih nempel di benda, masih nempel di mana, yang akhirnya dicegah dengan adanya menggunakan APD lengkap itu. Nah, begitu jenazah itu dikubur, udah nggak ada urusan dengan penyebaran virus gitu. Jadi ketika jenazah itu dikubur, meninggal kan jenazah ya dikubur, virus-virusnya juga akan mati ditelan bumi gitu. Jadi si virusnya tuh nggak akan menyebar lewat tanah berjalan-jalan gitu kan, atau di masuk tanah lewat saluran air gitu. Gitu. Jadi kalau ada jenazah pasien COVID nggak boleh ditolak karena dia nggak akan menularkan. Benar gitu. dok, benar. Ya, Nggak jadi boleh ditolak. itu salah satu mitos yang salah lah, yang bahwa gara-gara ada jenazah COVID takut nularin ke yang lain itu enggak. Gitu. Jadi memang prosedurnya seperti itu dan aman. Yang bahaya itu dari proses mulai memandikan sampai ke memakamkan itu jenazah. yang beresiko gitu. Beresiko Kayak terkena gitu COVID-19-nya. Iya. Terus nih dok, ada pertanyaan. Kan katanya kalau awal virus corona itu dari hewan. Lalu bagaimana dengan hewan-hewan yang di pasar? Pasar kan suka ada nih dok. Apakah itu juga memungkinkan nggak untuk menularkan virus corona atau enggak? Misalnya contoh kayak di pasar Tomohon di Madad. Jadi sebenarnya virus corona ini tuh benar dari hewan atau enggak? Terus bagaimana dengan pasar-pasar yang itunya gitu dok maksudnya? Sebenarnya virus corona itu dari hewan, ini pun masih
asumsi dan ada masih asumsi dan belum tentu kebenarannya dari sana. Karena kan memang si pembawa virus corona ini itu adanya di mana kan memang di kelelawar ya. Jadi diasumsikan yang menyebarkannya ini tuh dari kelelawar ini yang dia langsung dijadikan santapan bagi sebagian orang. Ada juga yang mengasumsikan dari selain kelelawar ini pun ular yang dikonsumsi. Kenapa? Karena ular ini dia mengkonsumsi kelelawar gitu. Kemudian ularnya dimakan, maka penyebarannya pun lewat ular yang dikonsumsi pun itu bisa. Nah, tapi ini pun baru prediksi gitu kan, apakah benar seperti itu kan masih diasumsikan seperti itu. Nah, tapi kalau untuk hewan-hewan yang lain ya enggak lah gitu, kecuali kan kalau misalkan ya hewannya kelelawar atau ular mungkin kan, tapi kan tidak semua hewan dan kelelawar kita makan kan gitu, kayak gitu. Jadi awalnya dari situ, kemudian virus ini bermutasi sehingga dia menyebarnya dari manusia ke manusia sekarang tuh, bukan lagi dari hewan ke manusia. Jadi kalau teman-teman yang punya hewan peliharaan, makan kalau hewan peliharaan biasanya di rumah normalnya kan kucing, anjing, ikan, ya kelinci, ya mereka mah tidak menularkan, burung gitu ya, mereka mah tidak menularkan corona gitu. Sekarang itu corona menular memang dari manusia ke manusia. Gitu. Dan itu pun virus corona yang ada sekarang mutasinya banyak gitu. Yang dulu bilangnya kalau udah musim panas nanti akan mati virusnya. Sekarang enggak juga kok gitu. Ada varian virus yang dia bertahan di suhu udara yang lebih panas. Ya, itu juga ada. Jadi ya sekarang mah lebih ke manusia, dari manusia ke manusia sih sebenarnya penyebaran. Ya tapi sudah ada warning seperti itu, maka ya sudahlah berhenti untuk makan kelelawar, makan ular gitu kan. Kayak gitu, walaupun dari manusia ke manusia kan ya, karena sudah ada warning juga dan ada pemprediksian bahwa salah satu sumber penularannya dari situ, ya maka sekarang harus kita akhiri praktik-praktik konsumsi makanan seperti itu. Makanan hewan-hewan yang diasumsikan itu yang menyebabkan penularan virus corona ya, Dok ya? Awalnya penularan tuh dari situ gitu. Tapi itu pun masih asumsi ya, Dok ya. Oke, Dok. Bukan pertanyaan ya. Terakhir Dok. Pesan-pesan dari Dokter Dani untuk remaja kawan aorta Talk terkait tema pada podcast hari ini, Dok. Positive vibes of COVID-19 pandemic. Pesan-kesan yang ingin Dokter Dani sampaikan untuk kawan aorta apa, Dok? Ya, oke, baik. Pesan-pesannya sih, yang pertama kan teman-teman sekarang lagi pada sehat ya, insya Allah ya. Amin. Gitu. Ya. Nah, lagi pada sehat gitu. Ya syukuri nikmat sehat ini gitu kan, karena nggak semua orang dikasih nikmat kayak teman-teman gitu. Benar, itu disyukuri. Terus syukuri juga kondisi di mana kalian mah bisa diem di rumah aja. Iya, benar, Dok. Karena nggak sedikit orang-orang yang dia tetap harus keluar gitu kan. Ya sejawat saya tenaga medis, dia masih berjuang gitu kan di rumah sakit, dan potensi penularannya tinggi. Beberapa dokter ada yang meninggal karena kondisi itu. Orang-orang yang pekerja harian gitu kan, dia kan nggak bisa diam di rumah ya. Jadi dia harus tetap keluar untuk nyari nafkah gitu, karena kalau dia nggak keluar dia nggak bisa makan. Nah, maka buat adik-adik yang sekarang lagi sehat, bisa berdiam diri di rumah ya, syukuri itu. Jangan jadi satu hal yang bikin stres gitu kan. Terus nggak produktif gara-gara itu. Jadi tetap positive thinking ya, Dok ya, intinya. Ya, halo Ran. Ya, halo Dok. Jadi intinya tetap positive thinking ya, Dok ya. Ini suaranya soalnya berisik nih di saya. Oh. Ya. Coba. Nah, sekarang udah kecil lagi. Ya, jadi itu syukuri itu dan benar-benar diam diri di rumah, karena justru dengan apa yang teman-teman lakukan berdiam diri di rumah ini, ya teman-teman tuh sebenarnya jadi garda terdepan untuk mencegah terjadinya penularan virus ini, ya. Jadi kalau ngomongin garda terdepan tuh bukan tenaga medis, Teh Rani sama Teh Dini. Justru ya kita semua nih masyarakat yang diam diri di rumah, gotong royong untuk
mencegah terjadinya itu. Iya, Ya, benar, Dok. terus yang lebih penting gitu ya. Nah, coba bangun kebersamaan yang kuat gitu. Jadi selain kita Iya. berdiam diri di rumah, anak-anak muda tuh harus bisa ngasih kontribusi apa kek. Misalkan kita bikin edukasi yuk gitu untuk mencegah COVID. Oh, yang biasanya TikTokannya sekarang mah ada pesan-pesan untuk tetap di rumah aja atau Iya. tentang cuci tangan gitu Ah, ya. iya, iya, Benar-benar. Itu kan menarik tuh. Jadi Sangat menarik. lebih produktif juga gitu untuk ke sana. Atau nyebarin link-link donasi gitu. Ya, salah satu hal Iya, positif iya. yang terjadi karena pandemi ini, semua orang kan jadi bersatu ya melawan Iya, virus benar-benar. ini gitu. Mau itu tua, muda, kaya, miskin gitu kan. Mereka bekerja sama dengan caranya masing-masing. Nah, ini buat anak-anak komunitas aorta, ya namanya juga kan aksi solidaritas Remaja apa? Astra. Aksi solidaritas remaja kesehatan Astra kan. Nah, iya. teman-teman harus juga melakukan aksi sama-sama bersatu melawan corona dengan ya apapun lah itu gitu kan, Iya. dengan hal-hal positif, Positif. campaign positif dan Iya, lain benar, sebagainya. Sama yang terakhir, tolong bangun supaya nggak ada stigma bagi penderita COVID maupun tenaga kesehatan. Jadi kalau ada penderita COVID atau suspek COVID di wilayahnya, nah anak-anak muda ini ngedorong orang tua kita supaya jangan dijauhin, jangan dikucilin Benar, gitu. benar. Tapi Iya, iya. kita bantu yuk, anterin makanannya Iya, gitu benar. kan, biar mereka nggak harus beli makanan keluar. Terus buat tenaga medis atau perawat yang ada di sekitar lingkungan rumah teman-teman nih, ada tenaga medis atau tenaga perawat gitu ya, jangan dijauhin karena masih ada nih di beberapa daerah perawat ya, terutama perawat sih yang paling banyak tuh yang dia diusir atau nggak boleh pulang ke lingkungannya gara-gara lingkungannya takut tertular COVID. Nah, harusnya kan kita bikin campaign nih gitu, bikin apa? Hal-hal positif Promosi gimana gitu ya. mengapresiasi mereka kan Oh, iya, gitu. benar-benar. Betul. Jadi didorong untuk kalau di luar negeri makan pada ditepuk tanganin. Iya, kan, ditepuk gitu ya. Kalau tanganin. mereka Emang begitu nggak pulang tuh boleh. atau apa dikasih makanan, dikasih apa gitu. Iya, Nah, benar-benar. itu yang harus kita bangun sih intinya ya. Iya, iya. Iya. Oke, itu aja sih mungkin Ya. saran ya. Sebenarnya upaya-upaya yang lainnya mah itu mah kan udah ada dari zaman dulu ya. Iya. Disuruh Iya. cuci tangan kan bukan gara-gara Bukan COVID doang. Doang, Iya. tapi dari zaman dulu Ya, juga udah ada. Disuruh perilaku hidup bersih dan sehat udah dari zaman dulu udah ada. Iya, Disuruh benar, ningkatin daya benar. tahan tubuh dari zaman dulu juga udah ada. Yang Iya. barunya mah cuma disuruh berdiam diri di rumah Di rumah, sekarang iya. kan untuk Iya. mengurangi itu. Jadi ya selebihnya mah kita coba jalankan itu dan sebarluaskan hal positif tersebut dan materi-materi baik yang tadi lewat campaign-campaign yang dilakukan oleh teman-teman Aura. Remaja Itu aja ya. sih, Iya. Teh Rani dan Teh Dini. Sekali Ya. pesan-pesannya, Dok. Makasih ya Dok Dani. Ya. Ya, sama-sama. Semoga cepat beres ya wabahnya supaya bisa kita Amin, ketemu amin. langsung gitu Amin, untuk amin. berkegiatan bersama ya. Iya, amin. Makasih banyak nih, Dok, atas pesan-pesan Oke, dan sama-sama. edukasi yang sangat luar biasa ini. Sangat membantu remaja-remaja kawan Aorta di sini ya, Dok. Nah, Oke, makasih ya. Tetap Ya, semangat makasih, semuanya. Dek. makasih Saya pamit Dokter ya. Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah berpartisipasi di Aorta Talk hari ini. Sudah jelaskan yang banyak kan hal-hal positif yang masih ada, yang masih bisa kita lakuin dalam kondisi saat ini. Nah, Dini sama Teh Rani pamit undur diri ya. Semoga semuanya bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatannya ya teman-teman. Dan tetap di rumah aja. Ya, stay home ya. Jangan lupa ya pesan-pesan yang tadi yang udah disampaikan sama Dokter Dani sama Teh Rani juga ya. Bye bye semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.